Nenek moyang Li Gong merupakan pahlawan pendiri bangsa. Dari generasi ke generasi, keturunan para jenderal besar dan pejabat berjasa yang mendirikan dinasti mengasingkan diri, meninggalkan ibu kota, atau perlahan-lahan menghilang sebagai keluarga biasa setelah kehilangan dukungan keluarga kekaisaran. Namun, kelompok terbesar perlahan-lahan menghilang dari fondasi dinasti agung dan berbudi luhur ini yang telah bertahan selama ribuan tahun. Jabatan Adipati Li bersifat turun-temurun, diwariskan dari ayah ke anak, dan dari anak ke cucu. Di antara keturunan banyak jenderal pendiri dan pejabat berjasa, keluarga Li adalah satu-satunya yang masih berkembang pesat. Saat Qin Xianyu tiba di kediaman Li, dia langsung merasakan nuansa perubahan dan kekunoan yang terpancar dari rumah kuno itu. Pria di sebelahnya membungkuk dan berkata, "Tuan Li telah menunggu lama." Dipandu oleh orang ini, kami memasuki aula dan akhirnya melihat lelaki tua itu. Pria tua itu duduk tegak di kursi, rambutnya hitam dan putih, dan tampak berusia antara 60 dan 70 tahun. Wajahnya ramah dan senyumnya lembut, dan ketika melihat Qin Xianyu datang, ia berdiri untuk menyambutnya. Saya sudah lama mendengar reputasi Guru Qin. Beliau tidak hanya luar biasa dalam penampilan, tetapi juga baik hati dan telah menyelamatkan banyak nyawa di kediaman Perdana Menteri. Keahliannya luar biasa, praktik tahunnya sangat tinggi, dan keterampilan medisnya luar biasa. Reputasinya sudah tersohor. Li Gong melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, meskipun saya seorang pertapa, saya tetaplah seorang pejabat tinggi istana. Saya sudah lama mendengar tentang prestasi besar Taoist Qin dan ketenarannya yang langsung menyambar, termasuk memotong kepala orang peringkat ke-7 dalam daftar orang berbakat luar biasa dan menghancurkan pedang terbang surgawi. Saya sungguh merasa terhormat karena Taoist Qin berkenan hadir dan ingin mengadakan pertemuan di kediaman saya. Qin Xianyu membungkuk sedikit, sebagai sapaan Tao yang pantas, sebelum berkata, berkah dan umur panjang Tuan Li telah bertahan selama 1000 tahun, yang menginspirasi rasa hormat saya yang sebesar-besarnya. Saya sangat gembira telah diundang oleh Tuan Li. Li Gong secara pribadi menuangkan secangkir teh untuknya. Setelah bertukar beberapa kata, makanan dan minuman disajikan. Qin Xianyu tidak terburu-buru dan hanya berbasa-basi dengannya. Keduanya berbincang cukup lama. Ketika Li Gong melihat sarung pedang di belakangnya, ia berkata, "Ku dengar kau pernah bertarung dengan Chen Hao. Chen Hao menggunakan keunggulan pedang terbangnya untuk menghancurkan salah satu pedang berhargamu. Sungguh keji. Aku punya pedang di rumahku yang dianggap sebagai senjata suci di mata kami, orang biasa. Kalau kau tidak keberatan, terima saja." Qin Xianyu tentu saja berusaha sekuat tenaga untuk menolak dengan sopan. "Saya datang ke sini hanya untuk mencari batu giok, tidak ada yang lain yang saya cari. Jika kita menyimpan pedang sesekali lalu meminta batu giok, bukankah itu dianggap serakah dan tak pernah puas? Menyimpan pedang sekarang akan mempersulit kita untuk meminta batu giok nanti, dan juga akan menambah hambatan lain dalam permintaan kita. Namun pada akhirnya, bagaimana mungkin dia bisa lolos dari cengkeraman orang tua licik itu, Li Gong?" Orang tua itu hanya berkata, "Saya tahu saya hanyalah manusia biasa, dan benda-benda ini berada di bawah perhatian Anda, Guru Tao. Namun, ini adalah tanda niat baik saya, dan saya dengan rendah hati meminta Anda untuk menerimanya." Apakah penolakan pendeta Tao itu berarti dia meremehkan rakyat jelata keluarga Li? Setelah mengatakan semua itu, Qin Xianyu tahu bahwa jika dia menolak lagi, itu akan terdengar seperti dia meremehkannya, jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tak lama kemudian, pedang berharga itu dihadiahkan kepadanya. Pria yang membawa pedang itu juga seorang ahli energi internal, tetapi saat ia mendekat sambil menghunus pedang, langkahnya melambat, dan setelah berhenti, ia memegang pedang itu dengan kedua tangan, tetap diam tak bergerak. Sikap ahli ini menunjukkan bahwa pedang itu sungguh luar biasa. Dinasti The Agung kita terkenal akan semangat bela dirinya, dan teknik menempa pedang, tombak halberd, dan senjata lainnya melampaui negara-negara tetangga. Selama 100 tahun terakhir, di antara dinasti The Agung, Ouyang Tu telah menjadi ahli pedang terkemuka. Pakar kekuatan batin itu berbicara dengan hormat dan berkata dengan suara berat, "Tuan Ouyang Tu telah menempa lebih dari 480 pedang sepanjang hidupnya, semuanya pedang berkualitas tinggi, sehingga mengukuhkan reputasinya sebagai ahli pembuat pedang nomor 1. Pedang yang saya pegang ini bukanlah salah satu dari 480 pedang tersebut, melainkan pedang terakhir yang dibuat oleh Tuan Ouyang Tu seumur hidupnya. Pedang ini terbuat dari bahan yang luar biasa, dan asal-usulnya tidak diketahui. Yang diketahui hanyalah bahwa Tuan Ouyang Tu mengasingkan diri selama 3 bulan untuk merenungkan pedang tersebut, hidup menyendiri di alam liar selama 3 bulan, dan mengonsumsi makanan sederhana selama 3 bulan sebelum akhirnya membuka tungku untuk menempa pedang tersebut. Dahulu, pedang bisa ditempa dalam waktu sekitar 1 bulan dan kualitasnya sangat baik. Namun, pedang ini merupakan puncak karya Master Ouyang sepanjang hidupnya dan membutuhkan waktu 8 tahun untuk menyelesaikannya. Setelah menempa pedang ini,
Tuan Ouyang berhenti menempa pedang dan menutup tungku pembakarannya untuk hidup menyendiri. Ini adalah pedang terakhir seorang pengrajin ahli, dan juga puncak karir pembuatan pedangnya. Ketika ahli energi internal berbicara dengan suara yang dalam, Qin Xianyu mengetahui bahwa pedang ini sebenarnya memiliki latar belakang seperti itu. Master Ouyang adalah pandai besi pedang terkemuka dari dinasti Kebajikan Agung, dan juga dihormati sebagai pandai besi pedang ulung oleh banyak negara besar di sekitarnya. Ia hidup menyendiri, dan tidak diketahui apakah ia masih hidup, tetapi banyak orang mencarinya, ingin memiliki pedang yang ditempa olehnya atau ingin belajar seni pandai besi pedang. Pedang-pedang Master Ouyang semuanya berkualitas tinggi, dihargai ribuan tael perak, dan beberapa bahkan tak ternilai harganya. Tanpa saluran, 10.000 tael perak pun mungkin tidak cukup untuk mendapatkannya. Pedang-pedang indah ini, yang bernilai ribuan tael, baru ditempanya dalam waktu kurang dari sebulan. Tapi bagaimana mungkin pedang ini butuh waktu 8 tahun untuk ditempa? Terlebih lagi, Guru Ouyang mengasingkan diri setelah menempa pedang ini, yang menambah kesan mistiknya. Pedang ini merupakan pedang terakhir yang ia buat selama kariernya sebagai pembuat pedang, sehingga membuatnya semakin bermakna. Qin Xianyu menghela napas, ini terlalu berharga. Bagi orang lain, pedang ini mungkin berharga, tetapi keahlian Taois ini begitu tinggi sehingga ia bukan orang biasa. Saya khawatir pedang ini tidak layak untuk Anda. Guru Li tertawa dan berkata, sejujurnya, ketika Ouyang Tu sedang tidak beruntung, ia ditolong oleh keluarga Li saya. Karena mempertimbangkan hubungan kami di masa lalu, ia secara pribadi menyerahkan pedang terakhirnya, yang juga merupakan pedang terbaiknya, kepada keluarga Li. Setelah membalas budi ini, ia mengasingkan diri di pegunungan untuk menghabiskan sisa hidupnya. Sebenarnya, pedang ini tidak terlalu merugikan keluarga Li saya. Qin Xianyu berkata, tapi nilainya tidak akan pernah terhapus. Setelah mengatakan itu, pendeta Tao muda itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia sungguh gembira dan mengulurkan tangan untuk meraih pedang itu. Gagang pedang itu diikat dengan benang emas dan putih, dan terasa luar biasa saat disentuh. Saat kau menggenggamnya, kau merasa seolah gagangnya dibuat khusus untuk tanganmu sendiri, pas di telapak tangan dan jari-jarimu. Qin Xianyu memiliki perasaan yang tidak nyata, seolah-olah garis-garis di telapak tangannya ditekan erat ke gagang pedang. Begitu Anda menggenggamnya, tampaknya Anda tidak akan pernah melepaskannya. Bahkan pedang superior yang kudapat dari pendekar pedang muda bermarga Zhao pun terasa jauh lebih rendah. Sebagai perbandingan, pedang bagus yang terasa nyaman dipegang saat itu sama tak berharganya dengan gagang pisau pemotong kayu. Suara merdu yang rendah terdengar. Qin Xianyu menghunus pedangnya. Pedang itu perlahan-lahan dikeluarkan dari sarungnya, inci demi inci. Tidak ada kecemerlangan yang menyilaukan, hanya kolam air musim gugur yang jernih. Warna pedang itu polos, seperti air mengalir, namun terkendali, seperti kolam air yang dalam tanpa riak. Pedang yang bagus. Qin Xianyu menyentuh pedang itu dan merasakan bilahnya. Ia langsung menyadari bahwa pedang buatan Ouyang Tu ini jauh lebih baik daripada pedang patah di sarungnya. Saat menghadapi Chen Hao, tidak perlu khawatir menggunakan pedang ini. Bahkan jika terus-menerus berbenturan dengan pedang terbang, tidak ada rasa takut akan kerusakan. Qin Xianyu menyarungkan pedangnya, dan sarungnya sendiri cukup bagus, terbungkus kulit ular, warna perak tua, semacam warna yang bersahaja dan sederhana. Pakaian pendeta Tao itu tampaknya terbuat dari kain biasa, dan telah rusak akibat perkelahian. Saya masih memiliki beberapa jubah Tao di kediaman saya, yang ditinggalkan oleh seorang dewa Gunung Qingcheng ketika beliau tinggal di kediaman saya. Jubah-jubah ini belum pernah dipakai dan semuanya baru. Dewa Li memberi perintah, cepat bawa jubah Tao. Pakaian ini merupakan pakaian tradisional Gunung Qingcheng. Gaya, kerah, dan lengannya dibuat dengan sangat teliti, tidak seperti pakaian biasa. Bahannya juga berkualitas luar biasa, setara dengan sutra halus, sangat nyaman, dan yang terpenting, lebih tahan lama. Konon di Gunung Qingcheng, ada sejenis jubah surgawi, yang biasa dikenal sebagai jubah bangau, yang terbuat dari bulu bangau. Li Gong berkata dengan sedikit menyesal, sayangnya, di Gunung Qingcheng, hanya generasi pemimpin sekte yang layak mengenakan pakaian seperti itu. Kalau tidak, aku ingin melihat seperti apa penampilan Guru Tao Yuhua saat mengenakan jubah surgawi itu. Dengan sikap Guru Tao yang seperti dunia lain, jubah bulu bangau ini pasti sangat cocok untuknya. Qin Xianyu segera mengucapkan terima kasih atas pujiannya. Ia melirik jubah Tao itu dan merasa kualitasnya sangat baik. Ia berpikir, Tuan Sikong telah mengubah identitas saya menjadi seorang murid Gunung Qingcheng. Sekarang saya mengenakan jubah Tao Gunung Qingcheng, apakah saya ditakdirkan untuk pergi ke Gunung Qingcheng untuk mendaftar dan menjadi seorang pendeta Tao sejati? Setelah memikirkannya, ia ingat bahwa ia menginginkan batu giok. Kini setelah menerima pedang seindah itu yang bisa disebut senjata suci, serta beberapa potong pakaian, ia bingung harus memulai percakapan seperti apa. Lagi pula,
Aku hanya terlalu sensitif. Qin Xianyu menghela napas dalam hati, menenangkan diri, dan akhirnya berkata, kudengar keluarga Li memiliki batu giok yang tak ternilai harganya, yang akan sangat berguna bagiku. Mohon maaf atas kekasaranku. Aku pikir Tuan Li akan marah setelah mendengar ini, tetapi lelaki tua itu tetap tenang. Setelah hening cukup lama, Guru Li mendesah sedih dan berkata dengan suara sedikit lebih pelan, meskipun aku langsung merasa terhubung dengan Taois itu, ini tetaplah pertemuan pertama kami. Aku sudah memberinya pedang berharga dan jubah Taois. Jika dia menginginkan pusaka leluhur seperti itu, harta keluarga, ini sungguh situasi yang sulit bagiku. Qin Xianyu juga merasakan ada sesuatu yang salah, tersenyum kecut, dan berkata dengan suara rendah, benda ini sungguh sangat berguna bagiku. Setelah jeda, Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, jika Tuan Li bersedia melepaskannya, aku bisa menawarkan hadiah yang besar. Sekarang, aku yakin aku punya beberapa keterampilan, dan menghasilkan uang seharusnya tidak sulit bagiku. Li Gong duduk di kursinya, merenung dan terdiam cukup lama sebelum perlahan berkata, sejak leluhurku mengikuti Kaisar Taizong dalam membuka wilayah, bertahun-tahun telah berlalu. Konon, benda ini adalah hadiah dari Kaisar Taizu. Terlepas dari betapa berharganya benda ini merupakan suatu kehormatan bagi leluhurku. Bagaimana mungkin aku bisa memberikannya begitu saja? Harta karun ini telah diwariskan selama 1000 tahun, dari satu generasi ke generasi berikutnya, di keluarga Li saya. Ini benar-benar pusaka keluarga. Jika giok ini hilang dari tanganku, bagaimana aku bisa menghadapi leluhurku? Ketika generasi mendatang tak lagi bisa melihat pusaka keluarga ini, bagaimana mereka akan menyalahkanku? Pada titik ini, Guru Li tiba-tiba menghela napas panjang, berdiri, lalu merosot kembali, tampak sangat putus asa. Ia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, karena Anda begitu tulus, Guru, harta ini milik Anda. Ada apa? Mendengar separuh kata-katanya, Qin Xianyu sudah berpikir bahwa menemukan batu giok itu sia-sia dan berniat mencari cara lain. Namun, kalimat terakhir dari Guru Li begitu berliku sehingga langsung membuat pendeta Tao yang biasanya tenang dan kalem itu tampak sangat terkejut. Tuan Li memberi perintah, pergilah dan ambil batu giok itu. Sang ahli dengan kekuatan internal 7 inci mengangguk sedikit, dengan hormat meletakkan pedang di atas meja, lalu mundur. Saat itu, Kaisar Pendiri adalah seorang panglima perang yang kuat yang bertempur di utara dan selatan. Kemudian, ketika pasukan kekurangan perbekalan dan rakyatnya kacau balau, ia akhirnya menerima bantuan dewa dan memperoleh sebuah batu besar di pegunungan. Li Gong berkata perlahan, batu besar ini sebesar rumah. Setelah lapisan luarnya dihilangkan, terdapat sepotong batu giok di dalamnya. Qin Xianyu berseru kaget, sepotong batu giok sebesar itu. Benar, tapi gioknya sangat besar, dan teksturnya agak campur aduk. Li Gong berkata, selama masa perang, emas dan perak adalah yang paling berharga, sementara giok dan permata dianggap kurang berharga. Kaisar Taizong terpaksa memecahnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan menggunakan setiap potongan untuk membuat cincin giok, liontin, gelang, kalung, dan barang-barang lainnya. Begitulah caranya ia berhasil mengumpulkan cukup dana untuk tentara dan akhirnya menstabilkan negara. Qin Xianyu berkata dengan menyesal, sungguh disayangkan. Li Gong tersenyum dan berkata, setelah berdirinya negara, Kaisar Taizong juga mendesah dengan cara yang sama. Jika bukan karena keadaan mendesak saat itu, beliau awalnya bermaksud mengukir batu giok ini menjadi sebuah rumah giok, dan menggunakan kelebihannya untuk membuat patung manusia guna mengenang para pejabat yang berjasa. Qin Xianyu bertanya, jadi, sebidang tanah di kediaman Tuan Li ini juga merupakan hadiah dari Kaisar Taizong saat itu. Tidak, kata Lord Li. Ketika batu besar itu pecah, ada sepotong kalsedon di dalamnya, berkualitas sangat baik, barang kelas atas. Kalsedon berkualitas tinggi ini kemudian dijadikan stempel negara, dan kelebihannya diberikan kepada pejabat-pejabat berjasa di istana. 5 orang menerima penghargaan itu, dan leluhur saya adalah salah satunya. Begitu, Qin Xianyu tiba-tiba mengerti. Dari 7 nama yang diberikan Wen Xiang kepadanya, termasuk Li Gong, 5 di antaranya adalah keturunan keluarga pendiri, sementara 2 lainnya mendapatkan harta karun secara kebetulan. Namun, menurut catatan Wen Xiang, di antara kelimanya, hanya Li Gong yang memegang posisi tertinggi. 4 lainnya berasal dari keluarga biasa atau berpangkat rendah, yang tidak lagi menikmati kejayaan mereka sebelumnya. Tak lama kemudian, sang pakar energi internal dengan hormat memberikan sebuah kotak kayu, yang tampaknya terbuat dari kayu cendana. Panjangnya sekitar 40 cm dan seukuran telapak tangan. Kotak itu pas di tengahnya. Li Gong dengan hormat menerima hadiah itu dan memberikannya kepada Qin Xianyu, sambil berkata, keluarga Li saya memiliki sejarah panjang dan telah menjalin banyak koneksi yang baik. Hari ini, saya menjalin ikatan ini dengan Anda, Taois. Saya harap Anda tidak melupakan persahabatan kita.
Qin Xianyu menerimanya dengan hormat dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak akan pernah lupa. Lord Li tampak menghela napas lega dan berkata, banyak jenderal berjasa yang membantu mendirikan negara di masa lalu memiliki keluarga dan keturunan. Kini, sebagian besar dari mereka telah meninggal, dan beberapa telah menjadi keluarga biasa, nyaris tak bertahan hidup. Hanya keluarga Li saya yang masih mempertahankan sebagian kejayaannya dan diberkati oleh Kaisar. Saya mewarisi gelar keluarga dan diberi gelar pangeran, tapi itu adalah pekerjaan yang tidak aman. Putra tertua menjabat sebagai Menteri Ritus, tetapi ia tidak memegang kekuasaan nyata apapun. Putra kedua menjabat sebagai Wakil Menteri Pendapatan, tetapi ia juga tidak memegang kekuasaan nyata apapun. Selama bertahun-tahun, keluarga Li tidak pernah memegang kekuasaan sejati. Meskipun beberapa anggotanya telah bergabung dengan tentara, mereka tidak tinggal bersama. Sebaliknya, mereka ditempatkan di berbagai prefektur dinasti kebajikan agung dan jarang bertemu untuk menghindari kecurigaan. Setiap gerakan mereka berada di bawah pengawasan prefektur. Mendengar ini, Qin Xianyu sedikit mengerti. Justru karena semuanya berada di bawah kendali keluarga kerajaan, dan keluarga Li tidak memiliki kekuasaan yang nyata, mereka mampu bertahan hingga hari ini tanpa dicurigai dan masih menikmati kepercayaan keluarga kerajaan. Tetapi apakah ia mengatakan semua ini karena ia tidak mau menerima situasi ini, ingin memegang kekuasaan yang nyata, namun takut pada keluarga kerajaan, dan karena itu mencari bantuan para kultivator? Li Gongzi juga bisa melihat pikiran Qin Xianyu dan berkata, selama bertahun-tahun, banyak orang di keluarga Li yang berubah pikiran dan berambisi besar, tetapi tanpa terkecuali, mereka semua telah disingkirkan oleh keluarga Li sendiri. Aku pun tidak akan berpikiran seperti itu. Qin Xianyu diam-diam menghela napas lega. Guru Li berkata, selama bertahun-tahun, keluarga Li telah membina banyak hubungan baik, yang merupakan alasan lain mengapa keluarga ini mampu bertahan begitu lama. Sejujurnya, Guru Li, keluarga Li hampir hancur 2 kali karena pengelolaan yang tidak tepat, ketika orang-orang ambisius mengambil alih posisi kepala keluarga. Hanya dengan bantuan para praktisi Tao, garis keturunan keluarga ini dapat berlanjut. Selama bertahun-tahun, keluarga Li telah menjalin banyak kenalan dengan praktisi Tao. Kini, berbagai sekte Tao memiliki hubungan dengan keluarga kami. Beberapa murid di keluarga kami juga telah bergabung dengan sekte Tao karena bakat mereka yang luar biasa. Para kepala observatorium kekaisaran di masa lalu dan masa kini, serta para dewa naga dan harimau saat ini, semuanya memiliki sedikit hubungan dengan keluarga Li saya. Setelah jeda, Lord Li mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara berat, keluarga Li telah menjalin banyak teman dan kerabat selama bertahun-tahun, tetapi dari segi nilai, giok pusaka keluarga ini adalah yang paling berharga di antara semua hadiah yang dipertukarkan dengan mereka. Guru Yuhua adalah orang pertama yang benar-benar ingin saya jadikan teman. Giok itu tergeletak tenang di dalam kotak kayu, warnanya putih, kilau dalamnya berkilauan bagai cahaya tersembunyi, permukaannya tak mencolok namun pesona dalamnya begitu dalam. Giok itu panjangnya sekitar 4,5 meter dan lebarnya 1,25 jari, cukup untuk diukir menjadi pedang giok. Giok ini memiliki kualitas terbaik, tanpa cacat atau kotoran apapun, sungguh harta yang tak ternilai harganya. Qin Xianyu sangat gembira. Begitu meninggalkan kediaman Li, saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sepertinya Tuan Li memang berniat memberiku batu giok itu sejak awal. Qin Xianyu memikirkannya dengan saksama dan menemukan banyak hal yang mencurigakan. Namun, ia tahu bahwa perilaku Li Gong sebelumnya tidak diragukan lagi dimaksudkan untuk memberitahunya bahwa batu giok itu sangat berharga dan merupakan pusaka keluarga Li, sehingga ia tidak akan melupakan kebaikannya. Pusaka keluarga seperti itu idealnya disimpan di tempat penyimpanan harta karun dan tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Karena lokasi harta karun ini sangat rahasia, wajar jika hanya Guru Li yang mengetahuinya. Namun, beliau memerintahkan ahli energi internal tersebut untuk mengambilnya, yang jelas berarti beliau telah mengambil batu giok tersebut dan menunggu untuk memberikannya kepada Guru Li. Kalau dipikir-pikir lagi, aneh sekali kalau Guru Li yang sebelumnya orang asing baginya, malah berinisiatif mengundangnya ke kediamannya. Mula-mula ia memberinya sebilah pedang pusaka, kemudian beberapa helai jubah Tao, dan akhirnya malah memberinya pusaka keluarga. Tetapi Qin Xianyu juga dapat menebak bahwa, selain faksi Liu Jun di prefektur, hanya Perdana Menteri saat ini yang tahu bahwa dia sedang mencari pedang giok. Kalau begitu, pasti Perdana Menteri yang melakukannya. Entahlah, seberapa keras ia harus menggunakan kemampuan persuasifnya untuk meyakinkan Tuan Li ini agar dengan berat hati memberikan pusaka keluarganya kepadaku. Qin Xianyu, yang membawa kotak kayu, awalnya bermaksud pergi mencari Wen Xiang, tetapi kemudian ragu-ragu. Setelah mendapatkan giok, langkah selanjutnya adalah meminta pengrajin terampil untuk mengukirnya menjadi pedang, sepanjang 30 cm, sesuai gaya yang tercatat dalam penjelasan sejati ilmu pedang.
Mereka juga perlu mengukir banyak garis yang menyerupai rune, sehalus rambut dan sehalus tak terlihat. Hal ini sangat sulit. Mengukirnya menjadi pedang tidaklah sulit, tetapi mengukir polanya tidaklah mudah. Mungkin hanya sedikit orang di ibu kota yang memiliki keterampilan seperti itu, dan mereka mungkin berstatus tinggi. Qin Xianyu berpikir dalam hati, aku juga tidak percaya pada orang lain, jadi aku harus mencari seseorang untuk membantuku. Berpikir seperti ini, orang pertama yang muncul di benaknya adalah Wen Xiang. Namun, Qin Xianyu menyelamatkan hidupnya dengan sehelai daun rumput dingin 100 tahun saat itu, dan kini ramuan obat yang dicari Wen Xiang untuknya mengandung banyak barang berharga yang bahkan lebih berharga daripada rumput dingin 100 tahun. Selain itu, ia telah menyumbangkan banyak uang dan tenaga, jadi itu sudah lebih dari cukup untuk membalas kebaikannya. Setelah memikirkannya, mereka memutuskan untuk mengubah tujuan dan menuju kediaman Sekretaris Besar Su. Cendekiawan Su juga ada di kediaman itu. Ketika melihat Qin Xianyu, ia mengamatinya cukup lama, membuat pendeta Tao muda itu sedikit gelisah, sebelum akhirnya mengangguk. Ketenaran Qin Xianyu melambung setelah pertarungannya dengan Chen Hao, dan ia juga memiliki tingkat kultivasi gangsa, yang membuat cendekiawan Su memiliki perasaan yang sangat campur aduk. Baru ketika Qin Xianyu meminta agar batu giok itu diukir dan dibentuk menjadi pedang giok, ekspresi wajah cendekiawan Agung Su melunak. Dasar pendeta Tao kecil, kau sama sekali tidak sopan. Cendekiawan Agung Su terkekeh, nadanya terdengar ceria, tetapi wajahnya tetap muram saat berkata, jadi kau semacam tokoh yang berkuasa. Kau bahkan tidak repot-repot menjelaskan dirimu dengan jelas sebelum mengharapkan aku membantumu. Tepat ketika Qin Xianyu hendak berbicara, ia mendengar lelaki tua itu berkata lagi, baiklah, karena orang sekuat dirimu datang tanpa formalitas apapun, aku tidak bisa menyinggungmu. Aku akan menerima giok ini. Malam ini, aku akan meminta seorang pengrajin terampil untuk mengukirnya menjadi pedang dan mengukir pola di atasnya. Qin Xianyu sangat gembira dan mengirimkan cetak birunya juga. Cendekiawan Agung Su melambaikan tangannya dan berkata, jadi beginilah rupa orang yang kuat dan garang. Akhirnya wawasanku meluas. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Qin Xianyu mengucapkan terima kasih lagi padanya sebelum pergi. Cendekiawan Su tiba-tiba bertanya, kau sedang memegang pedang di tanganmu dan membawa pedang lain di punggungmu. Apa kau sedang berlatih pedang terbang atau pedang ganda? Qin Xianyu terkekeh dan mengambil pedang panjang di punggungnya. Pedang di belakangnya sebenarnya adalah pedang patah, tetapi tersembunyi di sarungnya dan tidak dapat dilihat. Setelah melepaskan pedang yang patah itu, dia kemudian memanggul pedang berharga pemberian Lord Li di punggungnya. Qin Xianyu meninggalkan ruang belajar dan menyerahkan pedang patah beserta sarungnya kepada pengurus, memintanya untuk mencari tempat menguburnya. Sang pengurus sudah tahu bahwa ia bukan orang biasa, tetapi memiliki kultivasi yang sangat tinggi dan dianggap sebagai guru di antara para kultivator. Ia sangat menghormatinya dan membungkuk untuk menerima hadiah tersebut. Qin Xianyu mengucapkan terima kasih, dan pelayan itu merasa tersanjung. Ketika ia mendongak, Qin Xianyu sudah meninggalkan kediaman cendekiawan itu. Sang pengurus mengambil pedang patah itu, menguburnya di tanah di halaman belakang, dan hendak pergi ketika tiba-tiba ia mengumpat, apakah aku bodoh? Ia segera berbalik, menggali tanah, dan mencabut pedang patah beserta sarungnya. Ia mendekapnya erat-erat di dadanya, tak peduli dengan tanah dan kekacauan yang ada. Itulah sosok yang seperti dewa, dewa sejati di mata orang biasa seperti kita. Bahkan dari sudut pandang seorang kultivator, dia adalah master di antara para master. Saya melihat dia masih sangat muda, dan dia mungkin mampu mengembangkan Dao Agung dan mencapai alam abadi di masa depan. Karena ini pedang pribadinya, bukankah ini akan menjadi harta karun suci di masa depan? Setidaknya, pedang seorang dewa harus memiliki sedikit energi spiritual, kan? Sang pengurus sudah mempunyai rencana dalam benaknya sekembalinya dia akan memakukan pedang itu di bawah tempat tidur putranya sehingga anak laki-laki itu juga dapat menyerap sebagian energi suci. Rumah Li. Tuan Li duduk di aula. Di hadapannya berdiri seorang pria parubaya, putra sulungnya, Menteri Ritus. Bukan begini cara membangun hubungan baik, kata Menteri Ritus dengan marah. Ketika Tuan Yuan Shoufeng naik tahta, kakekku tidak membayar harga setinggi itu. Kenapa bisa terlalu besar? Tanya Li Gong acuh tak acuh. Giok memang berharga, tapi selama ribuan tahun, bukankah ia tersembunyi jauh di dalam ruang rahasia, tak pernah terkena cahaya matahari, hanya berdebu. Karena tak berguna, lebih baik berikan saja padanya. Kau, Menteri Ritus benar-benar murka. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ayah, karena ayah sudah mengirimkannya, aku tidak akan membantahmu. Betapapun berharganya pusaka keluarga ini, ayah telah memberikannya. Tapi ini adalah pemberian Kaisar Taizong. Jika ayah memberikannya seperti ini, ayah mengkhianati anugerah Kaisar. Li Gong berkata, Kaisar tidak akan menggunakan ini untuk menghukumku, kan?
Menteri Ritus terdiam sesaat. Setelah beberapa saat, ia berkata lagi, karena kau sudah memutuskan, ya sudahlah. Tapi karena dia datang untuk mengambil batu giok itu, mengapa kau juga memberinya pedang Ouyang Tu? Kita berdua memegang posisi Sineker, kenapa kita butuh pedang? Sedangkan untuk cabang klan lainnya, meskipun ada seniman bela diri dan prajurit, mereka mungkin punya niat jahat. Karena mereka bukan dari keluarga utama kita tidak perlu repot-repot dengan mereka. Li Gong berkata, sekalipun kita mundur selangkah, pamanmu, seorang Grandmaster bela diri, mengakui bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menggunakan atau memakai senjata suci seperti itu. Apa gunanya menyimpannya? Kenapa tidak memberikannya kepadanya? Berbaik hatilah padanya, dan tingkatkan hubungan baik ini ke jenjang yang lebih tinggi. Menteri Ritus terdiam. Jangan picik, kata Li Gong. Waktu Ouyang Tu sedang sial, aku hanya memberinya 20 tael perak. Sekarang dia sudah jadi ahli pedang, dia memberiku senjata suci ini. Sejujurnya, pedang yang kuberikan pada pendeta Tao kecil itu hanya bernilai 20 tael. Apa yang perlu disesali? Kau harus tahu dia sedang berduel dengan Chen Yuan, yang berada di peringkat kelima dalam daftar talenta luar biasa. Banyak orang yang tidak senang dan menjauhinya. Hanya ketika kita berteman dengannya saat ini, kita bisa benar-benar membantunya di saat-saat sulit. Menteri Ritus mencibir, akan lebih baik jika Chen Yuan menambah keberuntungannya. Aku ingin tahu bagaimana kau akan mendapatkan kembali semua kebaikan ini jika dia dibasmi oleh Chen Yuan kali ini. Li Gong menggelengkan kepalanya dan berkata, setidaknya dia tidak akan mati. Menteri Ritus bertanya, atas dasar apa? Li Gong berkata dengan tenang, adikmu menjabat sebagai wakil menteri Kementerian Pendapatan. Ia kebetulan mengetahui bahwa Direktur Observatorium Kekaisaran pernah membantu seorang pendeta Tao muda mendapatkan identitas. Masalah ini sangat rahasia, dan hanya menteri di Kementerian Pendapatan sendiri yang mengetahuinya. Ia sendiri yang menangani banyak prosedur, dan begitulah cara adikmu menemukan petunjuknya. Menteri Ritus bertanya dengan heran, maksud ayah, pendeta Tao muda ini benar-benar memiliki hubungan masa lalu dengan wakil Direktur Observatorium Kekaisaran, Tuan Sikong. Kalau boleh dibilang lucu, bagaimana kalau permen? ONNOHH. Akan ada bab tambahan setelah dirilis. 10 bab sehari jelas di luar kapasitas menulis saya, tapi saya akan selalu punya 3 bab, dan 2 bab lagi di malam hari. Jika kami mendapat lebih dari 500 langganan malam ini, kami akan menambahkan bab tambahan besok. Jika kami mendapat lebih dari 600 langganan, kami akan menambahkan bab lain lusa, dan seterusnya. Selain itu, terima kasih kepada pembaca 150.514.203.840.163, Weugi, Xiaonan, Believer 2012, dan Kiong Jie atas donasinya, serta kepada pembaca Long Qifen dan Jubei Yao Yue Wubugu atas donasinya masing-masing sebesar 588. Terima kasih atas dukungan Anda. Kembali di halaman, seorang pria berdiri di kejauhan di depan gerbang. Dia adalah kusir. Pria ini memiliki sikap yang tenang dan kalem, dan sungguh luar biasa. Nona ketujuh memintanya menjadi penjaga gerbang, dan ia pun menerima posisi itu. Qin Xianyu merasa agak menyesal saat melihatnya berdiri berjaga di pintu. Ketika penjaga pintu melihat Qin Xianyu, matanya berbinar karena antusias, dan dia kehilangan ketenangannya. Qin Xianyu bisa melihat bahwa tatapan intens di matanya menunjukkan rasa hormat dan kekaguman yang mendalam. Mungkin karena kekalahannya atas Chen Hao sebelumnya, pria parubaya yang biasanya tenang ini kehilangan ketenangannya. Tuan Yuhua, Dokter Su baru saja berkunjung dan meninggalkan banyak ramuan obat. Dia bilang seseorang telah menitipkannya ke balai pengobatannya. Penjaga gerbang, khawatir pria itu mungkin tidak mengenalinya, berbisik, Dokter Su ini awalnya adalah seorang tabib istana. Kemudian, entah mengapa, ia meninggalkan istana dan membuka apotek sendiri. Reputasinya pun menanjak, dan ia menjadi tabib ternama. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktisi Tao, seorang tabib istana seharusnya tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa orang ini datang berkunjung bukan karena Chen Hao. Qin Xianyu mengangguk pelan. Ia tahu bahwa Dokter Su kemungkinan besar adalah tabib ternama di apotek Xiaoqi, teman dekat Tuan keempat Qian. Ramuan obat yang dikirimnya kemungkinan besar dititipkan kepadanya oleh Lu Qing. Penjaga gerbang berbisik, tidak ada kamar tambahan di halaman ini, dan saya khawatir musim semi akan hujan, jadi saya tidak berani meninggalkan tanaman obat di halaman. Saya hanya memindahkannya ke kamar saya. Qin Xianyu sangat terkesan orang-orang yang diatur oleh Nona ketujuh memang menangani masalah dengan sangat baik. Ia sedikit membungkuk dan bertanya, saya kurang ajar. Saya hanya ingin mengunjungi kediaman Li tadi. Saya sudah bilang untuk menempati satu-satunya kamar yang tersisa, lalu pergi. Sekarang saya masih belum tahu nama Anda. Bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat? Ketenangan penjaga pintu sedikit goyah,
digantikan oleh sedikit rasa takut, dan dia berkata dengan suara rendah, "Saya tidak berani, nama saya Kang Liang." Kemudian dia mengeluarkan selembar kertas putih dari sakunya, di mana di atasnya tertulis banyak nama obat dengan sangat rinci. Qin Xianyu sangat gembira melihat daftar itu, berpikir dalam hati, Tuan Liu Jun memang sangat cakap, mengelola seluruh prefektur. Aku sudah menemukan hampir semua ramuan obat yang kuberikan padanya. Hanya ada 2 ramuan yang bahkan aku sendiri tidak kenal, itulah sebabnya aku belum menemukannya. Jadi, sebagian besar ramuan sudah terkumpul, dan aku bahkan sudah mendapatkan pedang giok. Aku hanya kekurangan beberapa ramuan langka itu. Aku ingin tahu apakah Nona ketujuh, dengan statusmu, bisa menemukannya untukku. Dia sangat bahagia, tetapi ada satu hal yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Lu Qing tidak bisa diandalkan, dia bahkan tidak memberikan instruksi yang tepat. Dokter Su itu, yang tidak menyadari pentingnya ramuan obat, mengirimkan semuanya sekaligus. Untungnya, Kang Liang ada di sana. Bagaimana jika Qin Xianyu tidak ada di sana, dan orang lain yang mengklaimnya? Bukankah itu akan merepotkan? Qin Xianyu merasa bahwa Kang Liang sangat bijaksana dalam pekerjaannya, dan memberinya 10 tael perak. 10 tael perak adalah jumlah yang sangat besar bagi keluarga biasa. Menggunakannya untuk memberi imbalan kepada penjaga gerbang adalah hal yang biasa dilakukan keluarga kaya. Namun, Kang Liang bukanlah penjaga pintu atau penjaga kandang biasa, jadi ia tidak khawatir dan langsung menerima hadiah itu. Namun, karena hadiah itu datang dari seseorang yang telah mencapai pencerahan, ia pun tak kuasa menahan diri untuk menunjukkan kegembiraannya. Qin Xianyu berkata, "Saya jarang memasak bubur atau nasi. Sejak saya mulai berlatih Taoisme, meskipun saya tidak berpantang biji-bijian, saya makan lebih sedikit. Jika Paman Kang lapar, kamu bisa pergi membeli makanan dan memasaknya saat pulang." Kang Liang berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda, Guru. Saya mengerti." Qin Xianyu awalnya berencana memindahkan ramuan obat ini ke kediaman Perdana Menteri, tetapi karena jumlahnya cukup banyak, ia mengurungkan niatnya dan meninggalkannya di sana untuk sementara waktu, khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah ragu sejenak, ia berkata, "Ramuan obat ini sangat penting. Paman Kang, tolong jaga baik-baik, dan pastikan tidak ada yang tidak diinginkan." Kang Liang mengangguk cepat tanda setuju. Qin Xianyu kembali ke kamarnya, berganti dari jubah Tao yang Pang Camping, dan mengenakan jubah Tao Gunung Qingcheng yang baru. Jubah itu memang sangat nyaman, dan ia tampak jauh lebih energik. Setelah itu, ia mengeluarkan banyak barang dari jubah Pang Camping itu dan memasukkannya ke dalam sakunya satu persatu. Ada pil giok, ramuan yang bertahan 100 tahun, buku petunjuk rahasia, buku, dan seterusnya. Ia juga berisi 2 jenis tanaman obat, yang keduanya sangat umum dan nilainya sangat rendah. Kedua bahan obat ini termasuk bahan pembantu yang tercatat dalam penjelasan sejati Kendo. Resep-resep dalam penjelasan sejati ilmu pedang sangatlah unik, mengandung banyak bahan dengan khasiat yang saling bertentangan. 36 bahan utama dan 108 bahan pembantu sangat penting, ketiadaan salah satu saja akan membuat obatnya tidak sempurna, dan khasiat yang tidak seimbang akan menghasilkan obat yang sangat beracun. Meskipun beberapa orang mengetahui tentang berbagai macam tanaman obat dari Liu Jun, Su Wenxiang, dan bahkan Nona ketujuh di prefektur, mereka tetap tidak dapat memperoleh resep lengkap karena ada 2 tanaman obat yang hilang. Hanya Qin Xianyu sendiri yang mengetahui kedua tanaman obat ini, dan untuk menghindari ketahuan di kemudian hari jika ia membeli tanaman obat tersebut di ibu kota, ia sengaja pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tanaman obat dalam perjalanannya ke ibu kota. Kedua ramuan obat ini dikumpulkan oleh Qin Xianyu sendiri. Sebagian besar ramuan obat telah dikumpulkan, dan pedang giok juga telah diperoleh. Hanya beberapa ramuan langka yang tersisa, dan Qin Xianyu berharap saudari ketujuh dapat menemukan semuanya untuknya. Itu masih belum cukup, pikir Qin Xianyu. Aku mengolah pedang Dao, jadi pedang ini berbasis pedang giok, yang membuatnya sedikit kurang tajam. Menurut penjelasan sejati pedang Dao, aku perlu menemukan tempat di mana ketajaman pedangku terkonsentrasi, membangun gubuk di sana, dan mengolah pedang Dao untuk menambah ketajamannya. Qin Xianyu awalnya berpikir bahwa jika dia tidak dapat menemukan pedang giok, dia akan menggunakan pedang emas yang ditempa oleh Nyonya Liu Jun untuknya. Bila energi logam melimpah, maka secara alamiah ia tajam, jadi tidak perlu mencari-cari di mana energi tajam itu mengembun. Namun, pedang Dao terbaik tidak diragukan lagi adalah pedang giok, diikuti oleh pedang emas. Namun, pedang ajaib yang terbuat dari pedang emas tidak lagi bisa disebut pedang Dao. Saatnya berlatih dan menambahkan sendewa sesuatu yang berbeda pada pedang berharga ini. Melihat pedang di tangannya, senjata yang dapat digambarkan sebagai senjata dewa, Qin Xianyu memiliki banyak pikiran yang mengalir dalam benaknya. Malam itu, saya menenangkan pikiran dan bermeditasi. Keesokan harinya, cuacanya cerah.
Qin Xianyu merasa segar kembali. Ia membuka pintu, mengundang Kang Liang, dan memberinya beberapa instruksi. Kemudian, ia meminta Kang Liang untuk berjaga di luar halaman. Kami tutup untuk pengunjung hari ini. Qin Xianyu sudah lama menginginkan pedang bagus yang cocok untuk tangannya. Ia telah mempertimbangkan berbagai pilihan, tetapi meskipun pedangnya saat ini layak, pedang itu bukanlah harta karun. Namun, hanya pedang ini yang bisa dianggap sebagai permata, dan ia yakin pedang itu dapat bertahan dari kerusakan yang cukup parah. Buku jimat yang diperoleh dari Gunung Angin Hitam mencatat 12 jimat, salah satunya adalah jimat api. Namun, Qin Xianyu dengan cermat membandingkan jimat api yang tercatat di buku ini dengan jimat api dalam penjelasan sejati pedang Dao, dan mendapati bahwa jimat itu lebih rumit. Akan tetapi, kompleksitas tidak selalu berarti kualitas unggul. Sebagai perbandingan, jimat api pada penjelasan sejati ilmu pedang, meski digambarkan secara sederhana dan berpola jelas, jauh lebih mendalam daripada jimat api pada buku jimat. Pedang jimat yang kudapat dari pendeta Tao itu digunakan oleh wanita muda itu untuk melawan Raja Hantu. Tapi aku pernah melihatnya sebelumnya. Pedang itu diukir dengan jimat sejati. Qin Xianyu berpikir dalam hati, karena jimat sejati bisa diukir di pedang, bisakah jimat api dari Dao pedang sejati diukir di pedang di tanganku? Jika pedang itu tidak rusak oleh jimat api, pedang itu pasti akan mengembangkan kemampuan luar biasa. Pada saat itu, apakah pedang itu akan menjadi pedang jimat atau pedang ajaib? Dalam Taoisme, menggambar jimat bukanlah hal biasa, itu memerlukan mandi, menyucikan tubuh, dan melakukan berbagai ritual. Qin Xianyu bukanlah seorang murid Tao sejati dan tidak mengetahui langkah-langkah serta ritual yang tepat. Ia hanya mandi dan berganti jubah Tao baru. Ia juga mencuci ketajaman pedangnya. Mereka memindahkan meja dan menaruh pedang itu dengan rapi di atasnya. Setelah itu, kuas tulis, batu tinta, dan tempat tinta diletakkan di samping. Mengukir jimat api tentu saja membutuhkan cinabar, tetapi batu merah yang di tangan Qin Xianyu mirip dengan cinabar, dan bahkan melampauinya dengan selisih yang besar. Pedang ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan dibuat oleh seorang ahli pedang. Pedang ini adalah harta karun dan seharusnya mampu menahan jimat api. Sambil menarik napas dalam-dalam, Qin Xianyu meletakkan pedangnya, mencelupkan kuasnya ke dalam tinta merah, dan mulai menggores pedang. Pertama, gambar jimat pada pelindung tangan. Bilahnya panjangnya 3 kaki, tetapi lebarnya kurang dari 3 jari yang disambung. Dibandingkan dengan jimat, bilah pedang lebih sempit, membuatnya lebih rentan terhadap kesalahan. Jika runenya cacat sedikit saja, seluruh jimat akan hancur. Getaran sekecil apapun akan membuat goresannya sulit halus, dan jika runenya salah, jimat api akan mustahil untuk diselesaikan. Untungnya, kultivasi Qin Xianyu sekarang luar biasa, dan berkat pil giok, sapuan kuasnya sangat stabil, dan penglihatannya juga sangat baik, tidak ada detail yang terlewat. Di telapak tangannya, di ujung kelima jarinya, angin sepoi-sepoi bertiup, hampir tak terasa, dan ketika menyentuh tinta, angin itu begitu ringan sehingga tidak memengaruhi gambar jimatnya. Ketika energi sejati menyentuh tinta, energi tersebut langsung melekat padanya. Inilah kekuatan Qi sejati. Dengan peningkatan Qi sejati, efek jimat api ini berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Khususnya, Qi primordial bawaan Qin Xianyu yang diolah dengan teknik gangsha semakin memperkuat efektivitas jimat api ini. Hanya dalam beberapa tarikan napas, jimat api pertama selesai. Tanpa jeda, Qin Xianyu menggambar jimat lain di bawahnya. Jimat ini dibagi menjadi 3 bagian kepala, lubang, dan kaki. Qin Xianyu menggambar jimat itu sekaligus, dan kepala jimat api kedua berada tepat di sebelah kaki jimat api sebelumnya. Setelah jimat api ini selesai, jimat api ketiga akan ditempatkan tepat di sebelah jimat sebelumnya. Bilahnya kurang dari 3 jari lebarnya dan hanya 3 kaki panjangnya. Setiap rune api panjangnya hampir 1 kaki, dan ketika ketiga rune api itu selesai, bilahnya pun tertutup rune. Qin Xianyu mula-mula dengan lembut menekan telapak tangannya ke pedang, tetapi tidak terlalu dekat hingga meninggalkan celah setipis rambut di antara keduanya. Energi sejati perlahan muncul dari telapak tangannya, menempel pada tinta dan kertas, membuat jimat api itu semakin kuat secara spiritual. Sekilas, sepertinya dia hanya mengusap bilah pedangnya, tetapi sebenarnya Qin Xianyu menyalurkan tenaga dalamnya agar tintanya lebih cepat kering. Baru setelah tinta di satu sisi pedang tidak lagi basah, Qin Xianyu membalikkan pedangnya. Bahkan mengukir simbol api pada satu bilah pedang saja tidak cukup. Qin Xianyu berpikir dalam hati, hanya dengan mengukir jimat api di kedua sisinya, semuanya bisa sempurna. Sekali lagi, dia menahan napas dan mengukir jimat api itu. 3 jimat api dilemparkan secara berurutan dengan cepat. Selanjutnya, pendeta Tao itu memasukkan kembali tenaga dalamnya. Faktanya, waktu terbaik untuk menambahkan energi sejati adalah ketika rune sedang ditulis. Jika energi sejati ditambahkan sebelum rune selesai, hasilnya akan sangat bermanfaat.
Setelah rune ditulis, rune tersebut selesai, dan menambahkan energi sejati pada saat itu akan memberikan efek yang sedikit kurang efektif. Tak lama kemudian, kedua bilah pedang, dengan total 6 jimat api, dipenuhi energi sejati. Selanjutnya, keduanya akan dimurnikan dengan api. Di tengah ruangan, ada setumpuk kayu bakar, yang telah disiapkan Qin Xianyu sejak lama. Sebuah jimat api, berdiameter beberapa kaki, telah digambar di tanah di bawah kayu bakar. Qin Xianyu menyalakan api dan kemudian menaruh pedang ke dalamnya. Terdengar suara mendengung. Dalam sekejap, bilah pisau itu berubah menjadi merah tua, tidak lagi berwarna bening dan berair seperti dulu. Bilahnya sebening batu rubi, bening, namun juga sangat rapuh. Pedang itu dicelupkan ke dalam api, dan dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi merah, seperti giok merah, seakan-akan pedang itu baru ditempa dan belum dipadamkan. Qin Xianyu dapat melihat dengan jelas bahwa pedang ini telah benar-benar kembali ke bentuk aslinya. Sekarang, dengan sedikit kekuatan eksternal, pedang itu akan berubah bentuk dan tidak lagi tajam. Jika itu adalah pedang panjang sebelumnya, tentu saja, pedang itu pasti sudah berubah bentuk, melunak, atau bahkan berubah menjadi pasta. Qin Xianyu cukup terkejut melihat ini. Pedang itu diukir dengan rune api di kedua sisinya, totalnya 6, ditambah rune di bawah api, sehingga totalnya menjadi 7. Ketujuh rune api ini semuanya diperkuat oleh Qin Xianyu dengan energi sejatinya, sehingga efeknya pasti akan melampaui efek saat ia memurnikan pil giok. Namun, Qin Xianyu tidak pernah menyangka efeknya akan begitu menakjubkan. Begitu ia memasukkan pedang itu langsung berubah semerah giok. Pemandangan yang begitu menakjubkan itu terjadi entah karena banyaknya jimat api atau karena peningkatan energi sejatinya. Meski terkejut, ia tak berhenti. Ia menggunakan kedua tangannya, melepaskan energi sejati yang mendarat di pedang merah tua itu dan perlahan-lahan menyatu dengan pola rune api. Secara logika, tinta dan kuas seharusnya sudah terbakar habis oleh api, mengering, dan rontok. Namun, karena bubuk batu yang merah yang sangat mirip dengan cinnabar, diukir dengan jimat api yang memiliki kualitas misterius, dan karena Qin Xianyu melindunginya dengan energi sejatinya, bubuk itu masih menempel di pedang dan tidak rontok. Qin Xianyu memejamkan matanya sedikit dan dengan hati-hati menyalurkan energi sejatinya ke dalam pola jimat api. 3 jimat api di setiap sisi secara bertahap meresap ke dalam, mengikuti lintasan rune. Selama rune api di kedua sisi dapat menembus dan bertemu di bagian tengah pedang, kedua rune api tersebut dapat terhubung. Tapi aku penasaran, apakah material pedang ini mampu menahannya? Qin Xianyu sangat khawatir, takut pedang itu tidak akan mampu menahan tekanan dan akan mulai melunak atau bahkan berubah menjadi besi cair. Namun, setelah beberapa saat, masing-masing jimat api telah menembus sekitar 20%, dan pedang itu tetap bersinar merah. Tidak ada tanda-tanda akan melunak. Melihat ini, Qin Xianyu merasa agak lega. Kekhawatirannya mereda secara signifikan, dan ia bersyukur tidak menggunakan pedang biasa untuk mengukir jimat api itu, kalau tidak, usahanya akan sia-sia. Bahan ini tampaknya sungguh luar biasa. Aku penasaran bagaimana Tuan Ouyang bisa menempa bahan seperti itu menjadi pedang. Qin Xianyu dengan hati-hati memasukkan energi sejatinya ke dalam bubuk itu, dan tentu saja memasukkan sejumlah besar bubuk batu yang merah juga. Logam dan besi tidak berpori dan mudah ditembus seperti kayu, jadi ini adalah proses penggilingan air. Prosesnya sangat lambat. Hanya 30% energi sebenarnya yang telah menembus, tetapi bilah pedang masih agak tipis, dan pola rune api di sana telah menembus dan mulai terhubung. Api berkobar di dalam ruangan, dan asap putih mengepul keluar jendela, menyebar dan naik ke udara. Kang Liang, yang berdiri di luar halaman, melihat panas yang menyengat dan asap tipis di dalam, dan awalnya mengira ada api. Namun, mengingat Guru Yuhua sebelumnya telah memperingatkannya untuk tidak mengganggu mereka, ia pun tenang. Ia bertanya-tanya, apa yang sedang dilakukan Guru Yuhua? Dilihat dari asap yang terus-menerus mengepul dari jendela dan menyebar kemana-mana, beliau pasti sedang menyalakan api di dalam. Mungkinkah beliau sedang meracik ramuan? Daerah itu dipenuhi asap, dan gumpalan asap panjang membumbung tinggi ke langit, terlihat jelas oleh orang-orang biasa di ibu kota, yang mengira telah terjadi kebakaran. Kang Liang, yang sedang berjaga di luar halaman, tiba-tiba menyadari ada beberapa orang yang samar-samar terlihat di sekitar halaman, seolah-olah sedang memata-matainya. Saat ia menyadari hal ini, ia melihat beberapa orang mendekat dari depan. Mereka tidak menyembunyikan kehadiran mereka dan langsung masuk ke halaman. Guru Yuhua telah menginstruksikan agar tidak seorang pun mengganggunya. Ketika rombongan lain datang, Kang Liang membungkuk kepada seorang pria tua dan berkata, "Salam, Tuan. Ini kediaman Tuan Yuhua. Bolehkah saya bertanya apa yang membawa Anda ke sini? Jika Anda ingin memberi hormat, mohon tunggu sebentar." Di dalam ruangan, Qin Xianyu sangat gembira, karena sebagian besar energi sejati dan tintanya telah meresap ke dalam pedang.
Setelah beberapa saat, semuanya akan terhubung, dan efek jimat api akan meningkat pesat. Dulu, ketika saya masih di Gunung Angin Hitam dan belum menguasai kemampuan memproyeksikan ki sejati, saya tidak tahu bahwa ki sejati bisa digunakan untuk meningkatkan sesuatu. Saat itu, saya hanya ingin mengukir jimat api di bilahnya. Setelah api menghanguskannya, tintanya mengering dan rontok. Saya akan menunggu hingga dingin lalu mengukir jimat api itu lagi. Setelah puluhan kali, saya selalu meninggalkan bekas di bilahnya. Namun sekarang setelah saya pikirkan lagi, itu terlalu sederhana. Berdengung, pedang itu bergetar dan langsung berhenti. Karena adanya dua bilah, jimat api telah menembus dan menyatu sepenuhnya, dengan kedua sisi terhubung. Bagus. Qin Xianyu menarik pedangnya keluar dari api dan melihat ke bak air tak jauh dari sana. Bak air itu awalnya digunakan untuk mendinginkan dan memadamkan pedang, tetapi ia merasa bahwa menggunakan air untuk memadamkan api bukanlah ide yang bagus. Dia memegang pedang di satu tangan, menatap bilah pedang yang membara, diam-diam menunggu hingga dingin. Tangannya yang lain menggapai api. Qin Xianyu mengenakan Jadewi Teret Hand di pergelangan tangannya dan dilindungi oleh energi yang mengerikan, jadi ia hanya merasakan sakit yang membakar, tetapi ia tidak terbakar oleh api. Ia meraih ke dalam api, menyingkirkan abunya, dan dengan keras menghapus jejak jimat api di tanah. Dia menghapus sudut jimat api itu, membuatnya tidak lagi sempurna, dan apinya pun langsung padam. Sesuai dugaanku, Qin Xianyu menghela napas lega. Kembali di kuil Tao di prefektur Fengsing, ia telah berusaha keras memadamkan api. Sekarang ia tahu bahwa selama jimat api itu dihapus, apinya akan menjadi api biasa dan tidak akan sulit dipadamkan. Kayu bakar di tanah telah lama terbakar menjadi abu, dan hanya jimat api yang membuatnya tetap menyala. Ketika jimat api rusak, api biasa pun padam. Dia memegang pedang di satu tangan dan menggunakan tangan yang lain untuk mengalirkan energi batinnya ke bilah pedang, sehingga pedang itu menjadi dingin. Tak lama kemudian, bilah pedang itu kehilangan warna merah tua dan kembali ke warna bening dan cerahnya, seperti genangan air musim gugur. Qin Xianyu meletakkan tangannya di bilah pedang, merasakannya dengan saksama, dan mendapati panasnya telah menghilang, tidak berbeda dari sebelumnya. Ia kemudian melepaskan tangannya dari bilah pedang yang seputih giok itu dan meletakkan telapak tangannya di atasnya lagi, hanya untuk merasakan bilah pedang itu dingin, dengan kilatan cahaya dingin dan dingin seperti embun beku, tanpa jejak panas yang tersisa. Hal yang sama berlaku sebelum jimat api ditulisi. Setelah jimat api itu diukir, kelihatannya tidak ada yang berbeda dari sebelumnya, tidak ada perubahan apapun. Namun, Qin Xianyu tahu bukan hanya itu. Energi sejati perlahan-lahan muncul dari tangan kanannya yang memegang pedang, dan energi sejati lainnya muncul dari titik akupuntur kelima jarinya, semuanya melekat pada jimat api dan memberkatinya. Pisau itu tetap jernih dan dingin, tampaknya tidak berubah. Kilatan tiba-tiba melintas di mata Qin Xianyu, dan dia mengayunkan pedangnya, yang mendarat di atas meja. Meja itu terbelah dua dan jatuh ke kedua sisinya. Setelah diperiksa lebih dekat, Qin Xianyu menemukan bahwa tepian meja kayu yang dipotong telah hangus seluruhnya. Memalingkan kepala melihat ke sudut ruangan, saya melihat tangki berisi air jernih, permukaannya beriak lembut. Qin Xianyu tersenyum tipis dan mencelupkan pedangnya ke dalam air. Mendesis. Pedang itu baru saja menembus setengah bagian air ketika suara mendesis terdengar, dan kabut tipis serta panas yang menyengat memenuhi udara. Asap putih tebal dan kabut segera memenuhi setiap sudut ruangan, menghalangi pandangan. Qin Xianyu tetap tenang dan melepaskan energi sejatinya, membuka semua titik akupuntur di tubuhnya. Angin sepoi-sepoi mengusir kabut tebal, dan energinya mengalir keluar melalui celah-celah jendela dan pintu. Ketika Qin Xianyu menatap tong air itu lagi, meskipun dia sudah siap, dia masih terkejut. Bilah yang patah itu masih menonjol ke dalam tong air, tetapi tong itu kosong, tidak ada setetes air pun yang tersisa bahkan di dasarnya. Hanya dengan mencelupkan bilah pedang ke dalam air, satu tong penuh air jernih pun menguap dan berubah menjadi uap putih. Pedang ini, sudah selesai. Bersambung. Di luar halaman. Dengan suara ledakan keras, Kang Liang mengulurkan lengannya untuk menghentikan mereka, tetapi diayunkan oleh pihak lain, menyebabkan seluruh tubuhnya terpental mundur, menabrak gerbang halaman, dan jatuh ke tanah. Kang Liang batuk darah, ekspresi ngeri terlihat di wajahnya. 6 atau 7 orang itu bergegas memasuki halaman dan langsung menuju ruangan di mana asap putih mengepul keluar. Sebagian besar orang dalam kelompok ini sudah berusia lanjut, dan hanya 2 orang yang merupakan pria parubaya. Ketujuh orang ini semuanya adalah kultivator. 2 di antaranya telah berkultivasi gangsa, dan 5 lainnya juga merupakan orang-orang yang dapat memancarkan energi sejati mereka. Melihat asap tebal mengepul ke angkasa, disertai aura tak biasa, kedua lelaki tua sekte Gangsha itu langsung menyimpulkan bahwa ini adalah anomali yang disebabkan oleh seorang kultivator. Melihat fenomena tak biasa itu, ketujuh orang itu menduga bahwa itu adalah harta karun.
Orang-orang ini bukan berasal dari sekte besar manapun, pengetahuan mereka terbatas, dan teknik kultivasi mereka masih sangat dasar. Bahkan kedua kultivator kuat ini baru mencapai level mereka saat ini melalui serangkaian pertemuan kebetulan. Dengan masa depan yang tidak pasti dan mungkin tanpa harapan, bagaimana mungkin mereka bisa menolak godaan harta karun seperti itu? Setibanya di sini, kita melihat gumpalan asap tebal mengepul dari jendela, hampir memecahkannya. Melihat ini, mereka semua berasumsi bahwa harta karun itu telah berubah. Ketujuh orang itu menepis tangan Kang Liang yang menghalangi jalan mereka dan bergegas masuk, langsung menuju rumah. Meski kesakitan, Kang Liang mendesis, ini kediaman Taois Yuhua. Bahkan Chen Hao, yang berada di peringkat ketujuh dalam daftar orang-orang terkemuka, tewas ditikam pedang Taois Yuhua karena memprovokasinya. Apa kau mau mati karena keangkuhanmu? Tak satu pun dari ketujuh orang itu memperhatikan penjaga gerbang. Dengan harta karun tepat di depan mereka, hati mereka berkobar-kobar oleh hasrat, dan mereka tak peduli lagi pada apapun. Praktisi Tao mana di ibu kota yang tidak tahu bahwa ini adalah kediaman penganut Tao kenaikan. Sebelumnya, seorang pendeta Tao muda membasmi Chen Hao, yang menduduki peringkat ketujuh dalam daftar orang-orang terkemuka, dan menjadi terkenal. Karena ia menyebut dirinya Yuhua, ia dihormati sebagai Dewa Tao Yuhua. Namun, Chen Hao adalah sosok yang mapan. Di sisi lain, pendeta Tao muda ini tidak memiliki reputasi sebelumnya. Di mata banyak orang, ia hanya berhasil melalui beberapa cara licik, atau dengan memanfaatkan kelemahan Chen Hao. Lagi pula, ia hanyalah seorang remaja. Sekalipun ia beruntung telah mengembangkan energi internalnya, seberapa besar keterampilan yang mungkin ia miliki, bahkan jika ia telah mengembangkannya di dalam rahim. Dari ketujuh orang itu, dua di antaranya adalah tokoh senior dari ranah Gangsa, dan lima lainnya berada di puncak pemurnian Qi. Bahkan jika Chen Hao dibangkitkan, ia hanyalah seorang junior, dan belum tentu ia bisa mengalahkan ketujuh orang itu bersama-sama. Ketujuh orang ini bukanlah kenalan dekat. Mereka semua hanya kenalan sekilas, sekadar kenalan bersama. Namun, saat ini, ketujuh orang itu berkumpul, merasa telah mengumpulkan kekuatan yang luar biasa, dan tak kenal takut. Melihat asap tebal hendak keluar melalui jendela dan berhamburan keluar, jelaslah bahwa sesuatu telah terjadi pada harta karun itu. Pendeta Tao muda ini masih awam, tapi dia berhasil mengolah Qi dan Sa, dia pasti punya takdir yang luar biasa. Ini pasti kesempatan yang dia dapatkan, dilihat dari banyaknya api dan asap. Sekalipun bukan harta karun, dia pasti sedang memurnikan semacam ramuan. Ketujuh hati itu berkobar-kobar karena gairah. Dua sosok kuat menerjang maju, diikuti oleh lima orang yang memancarkan energi sejati. Pintu itu tepat di depan mereka. Pria tua di depan, sosok yang memancarkan aura jahat, segera mencoba menggunakan kekuatannya untuk mendobrak pintu itu. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. Pintunya terbuka perlahan. Asap dan kabut putih mengepul keluar dari pintu masuk. Lalu, di mata ketujuh orang itu, seorang pemuda perlahan keluar dari kepulan asap. Pemuda itu tinggi dan ramping, mengenakan jubah Tao yang baru. Wajahnya tampan dan sikapnya tenang. Ia berjalan perlahan keluar dari kabut asap, seolah-olah datang dari alam surgawi di kehampaan. Di dalam ruangan di belakangku, asap putih mengepul seperti kabut, menutupi pandangan. Pendeta Tao muda itu diselimuti kabut tebal, bagaikan awan putih. Ia tiba di atas awan dan kabut. Pendeta Tao muda itu tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan bertanya, mengapa kalian, para senior yang terhormat, masuk tanpa izin ke kediamanku dan melukai murid-muridku? Kata-kata ini sama sekali tidak menunjukkan adanya rasa marah atau dendam. Kata-kata ini benar-benar diucapkan dengan nada yang tenang dan kalem. Ketujuh orang itu tertegun sejenak oleh auranya, dan baru tersadar ketika Qin Xianyu berbicara. Lelaki tua dengan aura ganas di depan rombongan itu berkata dengan suara berat, kami datang untuk menyelidiki karena kami telah melihat banyak fenomena aneh di sini. Qin Xianyu bertanya, apa yang kamu lihat kali ini? Lelaki tua itu berkata dengan suara rendah, fenomena aneh ini jelas menunjukkan adanya harta karun, atau setidaknya ramuan ajaib. Aku tahu usiamu belum 20 tahun, tetapi kau baru saja membasmi Chen Hao, yang berarti kau jelas telah berkultivasi hingga ke tingkat Gangsa. Di usiamu ini, bahkan jika kau mulai berkultivasi sejak dalam kandungan, berapa banyak yang bisa kau kumpulkan? Dengan kultivasi seperti itu, kau pasti memiliki kekayaan yang luar biasa. Ia mengangkat kepalanya, mata tuanya berbinar-binar, dan berkata, aku tak akan bicara omong kosong denganmu. Serahkan harta itu sekarang, dan kami tak akan mempersulitmu. Tetua lain di belakang mencibir, berkata, jangan merasa lebih unggul hanya karena membasmi Chen Hao. Meskipun Chen Hao ada di daftar orang-orang hebat, dia hanyalah seorang junior. Kau seorang Gangsa, begitu pula aku. Lagi pula, saudara Sun ada di sini, bersama 5 rekan kultivator di belakangku.
Itu berarti 2 gangsa dan 5 kultivator pemurnian Ki Puncak. Jadi, bagaimana jika kultivasimu lebih tinggi? Qin Xianyu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menatap lelaki tua di belakangnya, dan bertanya, pada level ini, hanya tingkat kultivasi yang penting jumlah orang adalah nomor 2. Senior, apakah menurutmu jumlah orang yang lebih banyak menjamin kemenangan? Orang tua itu mencibir, memangnya kenapa kalau jumlah kami lebih banyak darimu? Apa yang akan kami lakukan? Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, aku mungkin tidak sebaik dirimu dalam pertarungan 1 lawan 1, tapi aku punya 2 ahli gangsa dan 5 ahli puncak pemurnian Ki di sini. Bahkan jika Chen Hao, junior ini, dibangkitkan, apa yang harus kutakutkan? Jika Chen Hao seperti ini, bagaimana denganmu? Qin Xianyu merasakan ada yang tidak beres saat mendengar ini, tersenyum, dan berkata, aku lebih unggul dari Chen Hao dan bahkan merenggut nyawanya, jadi bagaimana mungkin kau menganggapku jauh lebih rendah darinya? Pria tua itu mencibir, meskipun kau membasmi Chen Hao, semua orang tahu kau pasti menggunakan semacam tipu daya atau memanfaatkan kelemahan Chen Hao untuk melancarkan serangan diam-diam. Kau jelas tidak mengalahkannya secara langsung dengan kemampuanmu yang sebenarnya. Cukup omong kosongnya, serahkan benda itu sekarang, atau hal lain akan terjadi ketika yang lain datang. Qin Xianyu merasa agak aneh. Meskipun orang-orang di dunia memiliki temperamen yang berbeda dan para kultivator tidak semuanya tak terduga, beberapa orang ini begitu arogan dan angkuh. Ia bertanya-tanya kesempatan apa yang mereka miliki untuk berkultivasi hingga tingkat seperti itu. Pria tua bermarga Sun, yang tampaknya merasa pihaknya terlalu agresif, membungkuk sedikit kepada Qin Xianyu dan berkata dengan sungguh-sungguh, selama Tuan Taois menyerahkan harta karun itu, kami tidak akan mempersulit Anda. Jika untuk tujuan pemahaman, kami dapat membagikannya kepada semua orang. Ngomong-ngomong soal harta karun, memang ada beberapa, kata Qin Xianyu sambil mengangguk. Tadi aku sedang memurnikan beberapa harta karun, tapi itu bukan ramuan. Baiklah, karena kalian sudah sampai masuk ke kediamanku dan melukai murid-muridku saat mencari harta karun, aku akan membaginya dengan kalian. Mari kita lihat apakah kalian bisa mengatasinya. Orang tua di belakangnya mencibir, dengan harta sebanyak itu di hadapanmu, bagaimana mungkin kau tidak mampu menolaknya? Setelah berkata demikian, dia melangkah maju dan berkata kepada Qin Xianyu, bawakan aku harta karun itu, dan mari kita lihat apakah orang tua ini mampu menanganinya. Qin Xianyu mengangguk sedikit dan berkata, baiklah. Lalu, semua orang melihatnya meraih ke belakangnya dan perlahan menghunus pedang yang tersampir di punggungnya. Pedang itu ditarik inci demi inci, bilahnya berkilau seperti air musim gugur. Orang tua itu berkata dengan marah, kita sudah sepakat untuk menyerahkan harta karun itu. Kenapa kau menghunus pedangmu? Pedang ini awalnya ditempa oleh Ouyang Tu, seorang ahli pedang fana. Mata pedangnya tajam, dan aku secara khusus menggambar rune di atasnya untuk menjadikannya pedang ajaib. Fenomena aneh tadi adalah suaraku saat menempa pedang itu. Qin Xianyu berkata dengan tenang, pedang ini memang sebuah harta karun. Karena kalian semua ingin berbagi harta karun ini, maka kemarilah dan terimalah tebasan pedangku. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, pendeta Tao muda itu tidak menunjukkan belas kasihan dan menghunus pedangnya ke kepalanya. Pria tua itu, yang dipenuhi energi dahsyat, sangat ketakutan dan buru-buru mengeluarkan segel ajaib. Segel itu dipenuhi garis-garis, penuh energi dahsyat, dan seberat gunung. Ekspresi Qin Xianyu tetap tidak berubah. Ia menghunus pedangnya, dan menebas segel berharga itu tepat di depan mata. Segel yang berharga itu terbelah dua. Lalu kedua bagian jejak itu jatuh ke tanah dan hancur menjadi bubuk. Tepat saat Qin Xianyu membelah segel itu menjadi dua dengan pedangnya, jimat api itu mulai berefek, membakar kedua bagian segel itu hingga menjadi abu. Tak mampu menahan panasnya, mereka pun berubah menjadi debu. Semua orang benar-benar ngeri. Mereka semua tahu segel berharga ini adalah benda luar biasa, harta paling berharga milik lelaki tua perkasa itu. Namun, mereka tak pernah membayangkan segel itu akan terbelah dua. Bahkan pecahan-pecahannya pun hancur menjadi debu. Orang tua itu berteriak sedih, tangannya membentuk mantra, hendak menyerang Qin Xianyu. Qin Xianyu tetap tenang dan tidak tergesa-gesa, lalu mengayunkan pedangnya. Bang! Tiba-tiba, sebuah jimat terbang. Lelaki tua bermarga matahari itu, melihat sahabat lamanya kehilangan ketenangan dan hampir terbasmi oleh pedang, tak kuasa menahan diri untuk melepaskan jimatnya. Qin Xianyu memutar pedangnya dan menebas jimat ajaib itu, tetapi dia menangkis bilah pedang itu dan hanya menggunakan tulang punggung pedang untuk menyerangnya. Pedang itu mengenai jimat itu. Jimat berkualitas tinggi itu, begitu melekat pada pedang, langsung berubah menjadi abu dan berserakan. Lelaki tua bermarga matahari itu tersentak. Ia mendapatkan jimat kuno ini ketika ia secara tak sengaja bertemu di gua kuno. Ia mengira dengan melemparkan jimat berharga ini ke pedang, ia akan menghancurkannya,
Tetapi yang mengejutkannya, jimat itu tidak berpengaruh apapun dan malah berubah menjadi abu tanpa sebab. Qin Xianyu, dengan pedang di satu tangan, menatap ketujuh kultivator itu dan tersenyum tipis, apakah kalian layak mendapatkan harta ini? Orang tua bermarga matahari itu mendesah, aku tidak tahan. Tepat pada saat itu, sebuah suara memanggil dengan nada mendesak dari luar halaman Tuan Tao, kumohon, ampuni kami. Qin Xianyu melihat keluar dan menyadari bahwa orang yang datang juga seorang kultivator gangsa. Ia berpikir, konferensi ibu kota memang telah menarik banyak orang berbudi luhur. Aku tak pernah menyangka akan ada begitu banyak kultivator yang mampu melepaskan ki sejati mereka. Hanya dalam 2 hari, aku tak hanya membasmi Chen Hao, yang telah menguasai pedang terbang, tetapi hari ini aku juga melihat 3 sosok gangsa. Pria bertampang garang itu relatif muda, sekitar 50 tahun. Ia menangkupkan tangannya dan berkata, saya Li Wang, seorang pejabat observatorium kekaisaran. Saya telah bertemu dengan Anda, Tuan Taois. Saya mohon Anda menghentikan pembasmian demi observatorium kekaisaran. Posisi Ling Taiguan hanya sedikit lebih rendah dari Wu Guanzheng, dan cukup tinggi di dalam observatorium kekaisaran. Qin Xianyu mengangguk sedikit dan berkata, baiklah, tapi kita tidak bisa memaafkan mereka dengan mudah. Sun Tua dan yang lainnya semuanya bersikap masuk akal dan segera memahami maksudnya. Sun Tua menggertakkan giginya, mengeluarkan sebuah benda, dan berkata, aku bodoh dan awalnya hanya bisa mengolah ki sejati seumur hidupku. Kemudian, aku mendapat kesempatan di gua kuno dan mampu mengolah aura selangkah demi selangkah. Benda ini adalah lempengan sihir pelindung yang diperoleh dari gua kuno. Benda ini bisa melindungimu sekali. Kuharap kau tidak menganggapnya terlalu kasar. Hal yang bagus, pikir Qin Xianyu dalam hati, dan mengambil cakram ajaib itu. Lelaki tua itu menggertakkan giginya dan berkata, kau telah menghancurkan segel berhargaku. Aku hanya punya satu kuas jimat yang tersisa. Konon, kuas itu dulunya adalah kuas jimat pribadi seorang manusia sejati naga harimau dari Gunung Qingcheng. Kuas itu kemudian hilang dan aku mendapatkannya secara kebetulan. Qin Xianyu mengambil sikat jimat. 5 lainnya hanya melepaskan energi sejati mereka secara eksternal. Mereka tidak memiliki harta karun khusus, hanya beberapa bubuk obat, beberapa untuk penggunaan internal dan beberapa untuk penggunaan eksternal. Salah satu dari mereka tidak memiliki bubuk penyembuh, tetapi ia telah menyeduh anggur di pegunungan yang dalam dan mengumpulkan jamur lingzi dan tanduk rusa, menjadikannya anggur obat yang sangat bergizi, yang dapat dianggap sebagai penebus dosa-dosanya. Akhirnya, kelima pria itu masing-masing mengeluarkan uang dari saku mereka dan mengumpulkan beberapa ratus tael perak. Qin Xianyu menerima barang-barang itu dan kemudian memberi isyarat agar mereka pergi. Ling Taiguan tersenyum kecut, pikirannya tidak jernih, dan hanya berkata, terima kasih atas belas kasihmu, Taois. Setelah berkata demikian, tepat saat dia hendak pergi, dia menatap pedang di tangan Qin Xianyu dan tiba-tiba bertanya, pedang ini sungguh kuat, aku ingin tahu apa namanya. Qin Xianyu sedikit terkejut. Ia tidak pernah terpikir untuk menamai pedang itu, ia hanya berpikir tidak masalah asalkan praktis dan mudah digunakan. Namun, setelah mendengar pertanyaan dari petugas yang bertanggung jawab atas mimbar roh, ia merasa pedang itu perlu diberi nama agar mudah digunakan. Qin Xianyu menatap pedang panjang di tangannya. Pedang itu berkilau terang, seperti genangan air musim gugur, cahayanya tertahan dan mengalir lembut. Namun, pedang ini diukir dengan jimat api. Begitu terkena pedang ini, kayu akan hancur menjadi arang, dan air akan menguap menjadi kabut. Karakter, dapat digunakan untuk mewakili air. Dan api termasuk dalam posisi Li. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, air itu jernih, api itu terpisah, pedang ini adalah King Li. Meskipun terletak di kota yang ramai dan sangat bising, tetap saja tempat ini memiliki langit biru, awan putih, dan langit cerah. Guru, suster ketujuh telah mengirim kabar bahwa sebagian besar tanaman obat yang Anda cari telah ditemukan, kecuali 2. Kang Liang berdiri di samping dan melaporkan dengan suara rendah. Hari ini, tangannya ditampar oleh lelaki tua itu dengan energi yang dahsyat, dan tulang-tulangnya patah. Sekarang, Qin Xianyu telah memperbaikinya, dan ia juga memiliki bubuk obat yang diperoleh dari para kultivator yang melepaskan energi sejati. Di mata dunia seni bela diri, itu bisa disebut obat suci untuk penyembuhan. Tulang yang patah bukan lagi masalah besar dan akan pulih dalam beberapa hari, tetapi ia untuk sementara tidak dapat bergerak dan harus menggunakan gendongan pada lengannya. Ini hanya karena ia ahli bela diri dan telah melatih otot serta tulangnya, jika tidak, cederanya akan jauh lebih serius. Untuk menebus kesalahannya, Qin Xianyu memberinya setengah dari obat penyembuh dan menghadiahinya lebih dari 100 tael perak, yang bahkan membuat Kang Liang yang biasanya tenang pun berseri-seri kegirangan. Hanya 2 tanaman obat yang hilang. Qin Xianyu berdiri, tidak yakin apakah harus mengungkapkan kegembiraan atau penyesalan, dan dengan cepat bertanya, 2 ramuan obat yang mana?
Kang Liang menyerahkan kertas itu kepadanya, yang berisi daftar tanaman obat yang disebutkan Qin Xianyu sebelumnya. Sebagian besar ditandai dengan tanda centang, tetapi 2 di antaranya tidak ditandai, yang berarti kedua tanaman ini tidak dapat ditemukan. Qin Xianyu melihatnya dan mengerutkan kening. Bahan obat lainnya telah ditemukan, kecuali tulang yunling dan bunga sisui. Pada hari itu, Qin Xianyu memberitahu nona ketujuh ramuan obat yang dibutuhkannya dan memintanya untuk mencarikannya. Ramuan-ramuan itu merupakan barang langka yang tidak dapat ditemukan oleh Liu Jun dari prefektur maupun kediaman Perdana Menteri. Saudari ketujuh memang berstatus sangat tinggi. Dia telah menemukan semua ramuan obat langka, tetapi tulang punggung awan terlalu misterius. Bahkan orang-orang di observatorium kekaisaran pun tidak mengetahuinya. Ramuan lainnya, bunga pembersih sumsum, memiliki efek membersihkan urat dan sumsum tulang. Ramuan ini meningkatkan bakat, sehingga memudahkan kultivasi Qi dan meningkatkan kultivasi Qi sejati seseorang. Ramuan ini sungguh sangat berharga. Konon, orang-orang di observatorium kekaisaran mengamati fenomena langit di atas dan mengamati medan di bawah. Mereka dapat memprediksi nasib langit dan bumi dengan mengamati lintasan bintang, serta mengetahui iklim, banjir, dan gempa bumi dengan mengamati medan. Selain praktisi Tao, ada banyak orang berpengetahuan di observatorium kekaisaran, beberapa berspesialisasi dalam satu jalur dan yang lainnya berpengetahuan luas. Saya tidak pernah menyangka ada harta karun yang bahkan tidak dikenali oleh observatorium kekaisaran. Qin Xianyu menghela napas dalam hati. Tulang punggung awan ini begitu misterius, bagaimana mungkin dia bisa menemukannya? Kang Liang berbisik, utusan itu baru saja berkata bahwa dalam 4 hari, sekuntum bunga pembersih sumsum akan tiba di Ming Rentang dari kolam dingin. Pada saat itu, penawar tertinggi akan menang. Titik. Qin Xianyu mengangkat alisnya sedikit penawar tertinggi menang. Tepat sekali. Kang Liang awalnya adalah kusir saudari ketujuh dan juga dianggap sebagai anggota tidak resmi observatorium kekaisaran, jadi ia tahu banyak rahasia. Ia berkata, dikabarkan bahwa Ming Rentang sebenarnya adalah toko milik sekte Tao tertentu. Di permukaan, toko itu adalah apotek besar, tetapi menjual banyak hal lain. Misalnya, obat-obatan, senjata, bahkan sihir dan teknik kultivasi Tao. Namun, setahu saya, itu tidak diukur dengan mata uang emas atau perak, tetapi dengan pertukaran berbagai harta. Selama kedua belah pihak bersedia, mereka dapat bertukar, tetapi mereka harus membayar sejumlah keuntungan kepada Ming Rentang. Ada tempat seperti itu. Qin Xianyu berpikir sejenak sebelum berkata, hal semacam ini terjadi di antara para kultivator. Meskipun kedengarannya agak aneh bagi saya, setelah ditelusuri lebih lanjut, itu bukan hal yang aneh. Lagi pula, para kultivator juga punya kebudewa, jadi transaksi tidak bisa dihindari. Setelah mengatakan ini, Qin Xianyu merasa sedikit depresi. Ia belum pernah mengenali bunga pembersih sumsum sebelumnya, karena ramuan ini melampaui ranah pengobatan biasa, bahkan nyaris ajaib. Dokumen yang mencatat khasiat ramuan tersebut merinci efek bunga pembersih sumsum, memungkinkannya memahami karakteristik dan kelangkaannya, serta memberinya pemahaman yang lebih baik tentang proses penawaran untuk Ming Rentang. Bunga pembersih sumsum dapat membersihkan sumsum dan urat, tetapi efeknya terhadap para dewa sejati dapat diabaikan. Namun, bunga ini dapat meningkatkan bakat mereka yang berada di alam gangsa. Dan bagi para kultivator Qi biasa, bunga ini sangat bermanfaat. Qin Xianyu berpikir dalam hati, catatan sejarah mengatakan bahwa jika orang biasa mendapatkan bunga ini, ia dapat membersihkan sumsum dan urat mereka, menghasilkan tulang yang kuat dan bakat yang luar biasa. Baik berlatih bela diri maupun berkultivasi Taoisme, prospek mereka akan sangat baik. Bagi mereka yang berkultivasi Qi, mendapatkan bunga ini dapat memperkuat Qi mereka dan mencapai Qi sejati. Bagi para kultivator Tao yang telah mencapai Qi sejati, mendapatkan bunga ini tidak hanya akan meningkatkan bakat mereka tetapi juga meningkatkan kultivasi mereka. Dengan kata lain, bunga ini sangat bermanfaat bagi siapapun yang berada di bawah level naga harimau abadi, dan bahkan memiliki beberapa efek pada naga harimau abadi. Pantas saja saudari ketujuh pun tak bisa mendapatkan bunga pembersih sumsum tulang, ternyata bunga pembersih sumsum tulang ini sangat berharga. Qin Xianyu cukup khawatir. Sekalipun manusia sejati Longhu tidak menggunakan bunga pembersih sumsum tulang, bunga itu tetap sangat berguna bagi keturunan dan murid-muridnya, jadi dia mungkin akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Lagi pula, ada beberapa tokoh kuat yang mungkin semuanya mengincar bunga pembersih sumsum tulang. Aku tidak punya sumber daya, bagaimana aku bisa bersaing untuk mendapatkannya? Tepat pada saat itu, terdengar suara kereta kuda bergerak keluar. Ketika Qin Xianyu keluar, dia melihat bahwa orang yang datang adalah Ye Qing. Ye Qing jelas gembira, tetapi karena statusnya yang seperti dewa, dia merasa kagum dan berkata dengan suara rendah, Tuan Qin, sudah lama sekali. Qin Xianyu tersenyum dan berkata, Panglima Ye, apa yang membawamu ke sini menemuiku hari ini?
Mengetahui bahwa Ye Qing menaruh rasa hormat di hatinya, Qin Xianyu berhenti menyebut dirinya sebagai seorang Taois kecil dan menjadi jauh lebih akrab dengannya. Ye Qing terkekeh 2 kali dan berkata, "Yah, memang ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu, Taois, tapi..." Pada titik ini, Ye Qing melirik Qin Xianyu dengan waspada, tetapi tidak berani berbicara. Qin Xianyu terkekeh dan berkata, "Kita sudah saling kenal cukup lama, apa kau takut aku akan marah dan melampiaskannya padamu?" Ye Qing berulang kali mengatakan ia tidak berani, sambil mempertimbangkan kata-katanya dengan saksama sebelum berkata, "Akhir-akhir ini, Perdana Menteri sedang mencari tanaman obat dan batu giok di mana-mana, menyebabkan kehebohan. Beberapa pesaing di istana telah membuat masalah, melaporkan kepada Kaisar bahwa Perdana Menteri mengandalkan kekuatan istana untuk menjarah harta karun di mana-mana. Meskipun Perdana Menteri tidak peduli, di mata Tuan Liu, hal itu berdampak besar. Beliau hanya takut Kaisar akan marah, jadi beliau diam-diam memerintahkan saya untuk berbicara dengan Pendeta Tao." Qin Xianyu berhenti sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Saya mengerti." Ye Qing sedikit menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan Liu juga telah menyelidiki. Sebagian besar tanaman obat ini telah dikumpulkan, hanya beberapa yang hilang. Namun, beberapa tanaman ini cukup langka, dan beberapa namanya tidak dikenal. Bahkan dokter ternama dari berbagai bidang pun tidak mengenali jenisnya. Tuan Liu berkata bahwa sebagian besar tanaman yang perlu ditemukan telah ditemukan. Sedangkan untuk beberapa tanaman yang tersisa, seberapapun banyaknya usaha atau waktu yang dihabiskan, kemungkinan besar mustahil untuk menemukannya. Kalau begitu, mengapa kita tidak meminta Perdana Menteri untuk menghentikan masalah ini?" Qin Xianyu berkata, "Bagus sekali. Sebenarnya, saya sudah mendapatkan sisa ramuan obatnya. Mari kita selesaikan masalah ini di kediaman Perdana Menteri. Tolong beritahu Perdana Menteri atas nama saya bahwa itu ide saya." Ye Qing menghela napas lega dan berkata, "Tapi saya datang menemui Pendeta Tao hari ini untuk menjelaskan masalah ini atas perintah Tuan Liu. Perdana Menteri sebenarnya tidak tahu menahu tentang hal itu." Qin Xianyu mengangguk dan berkata, "Jika Anda bertemu Perdana Menteri, katakan saja bahwa saya telah mengumpulkan semua ramuan obat dan karena itulah saya mengirim pesan ke kediaman Perdana Menteri agar mereka tidak perlu lagi mencarinya. Komandan Ye, jangan khawatir, saya tidak akan mempersulit Anda dan Tetua Liu." Ye Qing tampak meminta maaf dan hanya menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Tiba-tiba teringat sesuatu, ia bertanya, "Karena Taois sudah mengumpulkan semua ramuan obat, haruskah saya juga membawa ramuan dari kediaman Perdana Menteri?" Qin Xianyu melirik halaman di belakangnya dan berkata, "Tidak, aku harus merepotkan Komandan Ye untuk mencari kereta kuda untuk membawa semua ramuan obat dari kamar-kamar di halamanku ke kediaman Perdana Menteri dan menyimpannya bersama-sama. Aku bisa menggunakannya bersama-sama kapanpun aku membutuhkannya nanti. Pedang giok pada dasarnya tidak memiliki ketajaman oleh karena itu, jika pedang Dao akan digunakan untuk melawan musuh, ia harus menemukan tempat yang memelihara ketajaman logam murni, sehingga menambahkan sendewa ketajaman pada pedang Dao. Tempat dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih membawa kegembiraan dan ketenangan, dan tinggal di sana dalam waktu yang lama dapat menghasilkan kesehatan yang baik dan umur panjang. Di sisi lain, tempat yang gelap dan lembab dapat membuat orang merasa tertekan, dan tinggal di sana dalam waktu yang lama tidak baik untuk kesehatan. Lingkungan yang menyenangkan dapat meningkatkan suasana hati seseorang, sementara lingkungan yang buruk dapat berdampak negatif. Dan kondisi pikiran seseorang memiliki pengaruh yang mendalam terhadap kesehatan fisik dan vitalitas. Bentuk Feng Shui yang paling sederhana tidak lebih dari ini. Namun, menemukan tempat di mana esensi logam dan energi tajamnya bertemu bukanlah sesuatu yang dapat dilihat hanya dengan penglihatan. Hal ini membutuhkan pencarian yang cermat, mempertimbangkan lingkungan sekitar dan berbagai faktor lainnya, serta mengamatinya dengan prinsip-prinsip Feng Shui. Hal semacam ini berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya tentang keindahan atau keburukan lingkungan, dan merupakan seni Feng Shui yang sesungguhnya. Qin Xianyu memiliki ki primordial bawaan, yang berbeda dari ki sejati biasa. Selama ki tersebut terkumpul di matanya, itu bisa dianggap sebagai teknik pengamatan ki, yang memungkinkannya melihat di mana ki tajam terkonsentrasi. Meskipun teknik pengamatan ki dasar ini tidak sebanding dengan seorang ahli rahasia Feng Shui sejati, teknik ini tetap cukup berguna. Saat itu, Qin Xianyu sedang mengajak Kang Liang berjalan-jalan, menggunakan seni mengamati ki untuk mengamati medan. Meskipun ia tidak terlalu paham dengan rahasia Feng Shui, ia tetap dapat menentukan baik buruknya medan berdasarkan apakah ki-nya nyaman atau tidak, dan apakah ki-nya dangkal atau kuat. Kang Liang telah tinggal di ibu kota selama bertahun-tahun dan sangat mengenal banyak hal. Itulah sebabnya Qin Xianyu memintanya untuk memandu jalan dan memperkenalkan berbagai pemandangan dan hal-hal aneh. Qin Xianyu sebelumnya berpikir bahwa untuk menemukan lokasi terpencil yang baik untuk membangun pertapaan dan mengolah pedang Taoisnya,
ia mau tidak mau harus keluar dan mencari, tidak mampu untuk tetap terkurung di halamannya sendiri. Awalnya ia bermaksud agar Kang Liang menjaga tanaman obat sementara ia pergi mencari tempat di mana energi tajam dapat terkondensasi. Namun, 7 orang yang secara paksa memasuki halaman pagi itu dan melukai Kang Liang telah membuat Qin Xianyu menyadari bahwa Kang Liang, bagaimanapun juga, hanyalah manusia biasa meskipun ia memiliki keterampilan bela diri, ia bukanlah tandingan seorang kultivator Taois. Meskipun sebagian besar tanaman obat yang diangkut dari prefektur Fengsing tidak berguna di mata para petani, Qin Xianyu masih menyuruh Ye Qing mengangkutnya ke kediaman Perdana Menteri untuk menghindari kecelakaan, dan menyimpannya bersama dengan tumpukan tanaman obat lain di sana. Kediaman Perdana Menteri, bagaimanapun juga, adalah kediaman seorang pejabat penting istana, dan terletak di ibu kota, tempat yang dijaga ketat oleh Observatorium Kekaisaran. Qin Xianyu dapat meninggalkan pedang King Li di punggungnya di kediaman Perdana Menteri tanpa takut diincar. Kang Liang memimpin jalan, menjelajahi pemandangan ibu kota. Di mana-mana tampak ramai dan makmur. Melihat lalu lintas yang ramai dan hiruk-pikuk orang-orang, Qin Xianyu mendesah santai, ibu kota ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai kota paling makmur di dinasti Kebajikan Agung. Saat dia berjalan, Qin Xianyu tiba-tiba melihat sebuah kios peramal di bawah jembatan tidak jauh dari sana. Kios itu diberi label 4 kategori meramal nasib, Feng Shui, prospek masa depan, dan pernikahan. Pemilik kios adalah seorang pria tua, berusia sekitar 60 tahun, berambut abu-abu kehitaman dan berjubah panjang abu-abu kebiruan. Ia duduk tegak dengan mata terpejam, memancarkan aura keanggunan dunia lain. Di belakangnya tersampir sebuah spanduk panjang. Spanduk itu tidak memuat pernyataan mistis, hanya 2 kata meramal. Qin Xianyu tidak pernah percaya pada peramal, dan sejak ia mulai mempraktikkan Taoisme, ia mencemooh hal-hal seperti itu. Namun, spanduk peramal ini hanya bertuliskan kata-kata sederhana meramal yang sangat sederhana. Melihat ini, Qin Xianyu merasa penasaran dan menunjuk ke arah itu sambil tersenyum, "Paman Kang, saya ingin diramal. Kalau Paman bosan, silakan jalan-jalan dulu." Kang Liang tersenyum kecut dan berkata, "Apakah pendeta Tao juga percaya pada hal-hal seperti itu?" Qin Xianyu berkata sambil tersenyum, "Saya seorang pendeta Tao, mengapa kamu tidak mempercayai saya?" Kang Liang tetap diam. Aneh sekali seorang pendeta Tao mau pergi ke seseorang untuk meramal nasibnya. Tepat ketika Qin Xianyu hendak pergi ke tempat peramal, Kang Liang ingin menghentikannya, tetapi tidak berani bersikap kasar. Ia pun buru-buru berbisik, "Pendeta Tao, ini mungkin hanya tipuan." Benar saja, setelah mendengar ini, Qin Xianyu berhenti dan bertanya, "Mengapa kamu berkata begitu?" Secara logika, karena Kang Liang tahu tentang praktisi Tao, seharusnya ia sangat yakin dengan metafisika semacam ini. Mengapa ia menganggapnya hanya tipuan? Kang Liang berkata dengan suara rendah, "Siapapun yang tahu rahasia Feng Shui dan punya keahlian khusus telah diundang ke istana oleh Kaisar. Karena itu, para peramal di luar semuanya hanya menggertak." Qin Xianyu sedikit terkejut dan bertanya, "Mengapa begitu?" Konon, menjelang ajalnya, almarhum Kaisar hampir wafat. Kaisar yang sekarang, sebagai putra mahkota, bertugas mengurus segala urusan setelah wafatnya almarhum Kaisar. Kang Liang berkata, "Untuk mencari tempat pemakaman naga, Kaisar meminta penasihat nasional, Tuan Yuan, untuk mencarikan lokasi pemakaman. Namun, Tuan Yuan sedang sibuk dengan berbagai urusan pada saat itu dan tidak punya waktu luang. Jadi, urusan itu jatuh ke tangan Tuan Sikong. Setelah mencari selama berhari-hari, Master Sikong menemukan sebuah situs Feng Shui rahasia. Ia mengubur koin tembaga di tanah sebagai tanda, dan kemudian melaporkannya kepada Kaisar sebelum kembali ke Observatorium Kekaisaran. Beberapa hari kemudian, mendiang Kaisar jatuh sakit parah, dan Kaisar saat ini mulai membangun mausolem mendiang Kaisar. Namun, Tuan Yuan juga bergegas kembali saat itu dan melaporkan kepada Kaisar bahwa ia telah menemukan situs rahasia Feng Shui dan menanam cabang pohon di tanah sebagai penanda. Pada titik ini, Kang Liang menjelaskan secara rinci ternyata ketika Tuan Yuan mendengar bahwa mendiang Kaisar sakit parah dan akan meninggal dunia, beliau secara khusus bergegas kembali dari tempat lain. Sebelum kembali ke ibu kota, beliau tinggal selama beberapa hari dan menemukan tempat rahasia Feng Shui sebelum kembali melapor kepada Kaisar. Qin Xianyu bertanya, "Apa yang terjadi selanjutnya?" Kemudian, Kaisar bermaksud membangun mausolem untuk mendiang Kaisar dan menyelesaikannya sebelum wafatnya, tetapi ia ragu apakah harus mempercayai Tuan Sikong atau Tuan Yuan. Akhirnya, Kaisar mengundang keduanya dan mencatat rahasia Feng Shui yang mereka temukan. Kang Liang berkata dengan penuh hormat, ketika Kaisar melihat rahasia Feng Shui yang ditulis oleh kedua orang itu, ia terkejut karena ternyata rahasia Feng Shui yang ditemukan kedua orang itu semuanya berada di gunung yang sama. Qin Xianyu mengangkat sebelah alisnya dan tersenyum, "Kebetulan sekali. Ini lebih dari sekadar kebetulan," kata Kang Liang, "untuk memastikannya,
Yang Mulia secara pribadi pergi ke tempat suci itu, menemukan tempat Tuan Yuan menanam ranting pohon sebagai penanda, dan baru setelah menggali tanah, beliau menyadari. Ia berhenti sejenak, nadanya agak muram, lalu berkata dengan penuh hormat, koin tembaga yang dikubur Tuan Sikong berada tepat di bawah tanah, dan ranting yang ditanam Tuan Yuan menembus lubang di koin tembaga Tuan Sikong. Qin Xianyu tersentak, persis sama. Kang Liang berkata dengan suara rendah, persis sama, tidak ada perbedaan sedikitpun. Mendengar ini, Qin Xianyu mengerti bahwa setelah kejadian ini, Kaisar menjadi penganut setia rahasia Feng Shui dan sejak saat itu, ia sangat mementingkan praktisi Feng Shui. Kang Liang berkata, Yang Mulia menganggap Feng Shui sebagai metafisika dan memperlakukan siapapun yang memiliki keahlian sejati sebagai tamu kehormatan. Awalnya, beliau bermaksud memasukkan para ahli Feng Shui ini ke dalam observatorium kekaisaran, tetapi Tuan Yuan tidak setuju. Maka, masalah itu pun dihentikan. Namun, bahkan rakyat jelata di ibu kota pun tahu bahwa para ahli Feng Shui sejati semuanya ada di istana, sementara para peramal di pasar tidak dipercayai oleh rakyat jelata. Qin Xianyu mengangguk pelan, lalu menatap lelaki tua berjubah abu-abu biru itu. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar apa yang terlihat. Jadi Qin Xianyu tersenyum dan berkata, mencobanya mungkin bukan hal yang buruk. Setelah mengatakan semua itu, Kang Liang hanya bisa tersenyum kecut dan mengikutinya dari belakang. Dia menghampiri lelaki tua itu dan membungkuk sedikit sambil berkata, Tuan, saya ingin diramalkan peruntungannya. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu membuka matanya dan berkata dengan tenang, apa yang ingin kamu tanyakan? Qin Xianyu berkata, Feng Shui. Pria tua itu mengangkat alisnya sedikit, mengamatinya dengan saksama, lalu terkekeh pelan. Ia berkata, kalau kau datang untuk bertanya tentang pernikahan, prospek masa depan, atau peruntungan, itu tidak masalah. Tapi semua orang tahu bahwa di antara orang biasa, hanya praktisi Feng Shui yang tidak bisa dipercaya. Kau, seorang pendeta Tao, ke sini untuk mempelajari Feng Shui. Qin Xianyu berkata, seperti kata pepatah, para petapa terhebat tinggal di kota. Saya percaya bahwa bahkan kaisar saat ini pun tidak dapat merekrut semua orang dan acara luar biasa ke dalam istana. Mungkin ada banyak orang luar biasa di antara rakyat jelata. Orang tua itu mengangguk dan berkata, benar sekali, sayalah guru yang Anda sebutkan. Ia bicara dengan tenang dan kalem, tanpa sedikitpun kesombongan atau rasa bangga, seakan-akan menyampaikan suatu fakta. Mendengar ini, Qin Xianyu terkejut. Kang Liang tersenyum getir dalam hati. Orang tua ini sungguh tak tahu malu. Kali ini, ia mungkin benar-benar bertemu seorang penipu. Pendeta Tao kecil, kau sepertinya tidak punya banyak uang untuk ramalan. Baiklah, aku tidak akan meminta bayaran, kata lelaki tua itu. Tapi kalau kau melakukan sesuatu yang membuatku bahagia, aku akan meramal untukmu. Qin Xianyu benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Apakah dia memiliki tato pendeta Tao yang malang di dahinya? Setelah hening sejenak, pendeta Tao muda itu berkata, saya masih punya sedikit perak. Seharusnya cukup untuk meramal. Saya tidak menerima uang. Pria tua itu menggelengkan kepala dan berkata, kalau kamu bertanya tentang masa depan atau pernikahanmu, tidak masalah, tapi untuk hal-hal seperti Feng Shui, saya tidak menerima uang. Saya hanya akan meramal kalau saya sudah merasa puas. Qin Xianyu bertanya dengan heran, benarkah? Pria tua itu berkata sambil tersenyum tipis, kalau kau ingin bertanya tentang prospek pernikahanmu, aku bisa meramal untukmu, gratis dan tanpa syarat apapun. Bagaimana? Tidak perlu. Qin Xianyu tersenyum kecut dan berkata, bantuan apa yang kau butuhkan agar aku bersedia melakukan ramalan? Lihat ke belakangmu. Orang tua itu menunjuk dan berkata, orang ini ditakdirkan untuk mengalami bencana berdarah, bencana yang mengancam nyawanya. Jika kau bisa menyelamatkannya dari bahaya ini, aku akan meramal untukmu dan meramal masa depan. Qin Xianyu menoleh dan melihat seorang pemuda berjubah brokat, berwibawa, dan berwajah tampan. Ia berjalan dengan aura berwibawa, pastilah seorang seniman bela diri. Ada seorang gadis muda di sampingnya, serta lebih dari selusin pengikut. Mendengar instruksi lelaki tua itu, Qin Xianyu merasa bahwa dia bersikap tidak masuk akal dan bertanya, saya tidak terbiasa dengan seni ini, bagaimana saya bisa mencegah pertumpahan darahnya? Orang tua itu berkata, itu masalahmu, tapi aku bisa mengajarimu cara memulai percakapan dengannya. Begitu kau melakukannya, semuanya akan dimulai. Setelah berkata demikian, dia memberi isyarat sedikit, dan Qin Xianyu melangkah maju dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Air berkilauan di bawah jembatan. Pemuda berjubah brokat itu berhenti sejenak, memandangi ikan yang berenang di air. Gadis itu tampak gembira, mengobrol penuh semangat dengan pemuda berkostum brokat. Pemandangan di sini indah, dan banyak sekali orang sungguh meriah. Kakak, bolehkah kami sering keluar dan bermain di sana nanti? Pemuda berbaju brokat itu mengangguk dan tersenyum, jika aku punya waktu, aku akan mengajakmu keluar.
Amitabha, temanku di kuil Tao kecil itu kekurangan 5 elemen dan kebajikannya kurang. Suara yang jelas dan mengalir datang dari belakang, tetapi ia hanya berbicara setengah jalan sebelum berhenti, tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah. Pria muda berjubah brokat itu tampak muram. Gadis itu menjawab dengan marah, "Pendeta Tao kecil, apakah kau mengatai adikku tidak bermoral? Pendeta Tao muda, apakah kau menyebut saudaraku tidak bermoral?" Ketika gadis itu mengucapkan kata-kata itu, pemuda berjubah brokat itu tampak semakin tidak senang. Ia memelototi adiknya dengan tajam sebelum mengamati pendeta Tao muda itu dengan saksama. Pendeta Tao ini hanyalah seorang pemuda, tampan dan berbudi luhur, dengan sikap yang sangat baik. Ia membawa pedang panjang di punggungnya, menambahkan sendewa ketajaman. Namun, rasanya agak tidak pantas bagi seorang pendeta Tao semuda itu untuk melantunkan Amitabha Buddha dan mengklaim bahwa manusia tidak memiliki 5 elemen dan memiliki kebajikan yang buruk. Pemuda berjubah brokat beserta rombongan sudah mengepungnya, siap menangkap pendeta muda Tao itu saat itu juga. Pemuda berjubah brokat itu sedikit mengangkat tangannya untuk menghentikan para pelayan, hanya menatap Qin Xianyu, dan bertanya, "Pendeta Tao muda, kita ini orang asing, mengapa kau menghinaku?" Qin Xianyu juga benar-benar bingung dan tidak tahu mengapa. Orang tua itu telah mengajarinya frasa ini, mengatakan bahwa itu hanyalah istilah teknis dalam pekerjaan, dan bahwa ia dapat memulai percakapan hanya dengan mengucapkannya kepada orang lain. Qin Xianyu tidak terlalu memikirkannya, tetapi setelah sampai di sana, ia menyadari ada yang tidak beres setelah hanya mengucapkan setengahnya. Amitabha adalah istilah Buddha sungguh tidak pantas bagi seseorang yang berpakaian seperti pendeta Tao untuk melantunkan Amitabha. Lebih lanjut, frasa kurang 5 elemen dan kurang kebajikan jelas merupakan penghinaan. Beruntunglah pemuda berpakaian bagus ini memiliki sifat pemarah dan bukan anak manja, kalau tidak perkelahian pasti sudah terjadi sekarang. Qin Xianyu langsung merasakan bahwa lelaki tua itu memiliki niat jahat. Ia menghela napas, berkata, "Semoga Yang Mulia Surgawi," lalu berkata, "Saudara dari kuil Tao, alismu berkerut karena khawatir. Hari ini kau akan menghadapi bencana berdarah yang akan membahayakan nyawamu. Aku datang untuk menyelamatkanmu." Pemuda berjubah brokat itu tertawa marah dan berkata, "Anda katakan saya dalam bahaya pertumpahan darah dan kematian." Semua pelayannya tampak marah, tangan mereka terkepal, siap melangkah maju dan memberi pelajaran kepada pendeta Tao yang cerewet ini. "Saya lihat Anda, pendeta Tao muda, cukup tampan dan memiliki aura yang luar biasa. Anda bukan orang biasa. Jika Anda mengikuti jalan yang benar, Anda pasti akan mencapai hal-hal besar. Tapi Anda berpura-pura menjadi pendeta Tao dan bertindak seperti penipu, melontarkan omong kosong. Ini terlalu tidak ambisius." Pemuda berjubah brokat itu berkata dengan tenang, "Jangan pukul dia terlalu keras, beri saja dia pelajaran." Para pelayan di belakangnya menanggapi dan bergegas maju, mengepung pendeta Tao muda itu dan bersiap menyerang. Gadis muda itu awalnya marah karena pendeta Tao muda itu telah menghina saudaranya, tetapi melihat para pelayan hendak menghukumnya, ia merasa iba. Ia berbalik, berniat memohon kepada saudaranya agar mengampuni pendeta muda itu. Namun, pendeta Tao muda itu tidak menunjukkan rasa takut dan tetap tenang. Ia hanya menghela napas dan berkata, "Orang tua itu berkata kau sedang menghadapi bencana berdarah yang akan membahayakan nyawamu. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, aku percaya bahwa satu-satunya cara untuk menghindari bencana ini adalah dengan menyelamatkan nyawamu." Dengan sedikit goyangan, ia melewati kepungan banyak pengikutnya. Semua petugas kehilangan sasaran mereka dan saling berpandangan dengan bingung, tak bisa berkata apa-apa. Dalam sekejap mata, Qin Xianyu melewati para pengikutnya yang banyak dan tiba di hadapan pemuda berjubah brokat itu. Ia menghunus pedangnya dan menebas pemuda itu. "Berhenti, berhenti!" Seseorang berteriak kaget. Pemuda berjubah brokat telah menguasai seni mengedarkan ki dan darah, serta memiliki otot dan tulang yang kuat, namun usahanya untuk menghindar sia-sia. Saat pedang itu jatuh di hadapannya, pemuda berbaju brokat itu merasakan putus asa, mengetahui bahwa dirinya telah dikutuk. Pedang itu jatuh. Namun, ketajamannya bergeser, bukan ke ujungnya, melainkan ke punggung pedang, mengenai bahu pemuda berjubah brokat itu, lalu menariknya. Pedang itu merobek jubahnya, memperlihatkan beberapa bercak darah di bahunya. Qin Xianyu menyarungkan pedangnya dan berkata, "Ini adalah bencana yang akan membawa pertumpahan darah." Pria muda berpakaian brokat itu terluka di bahunya, yang dari sana keluar sedikit darah, tetapi itu hanya goresan di kulit dan berhenti dengan sendirinya dalam sekejap mata. Seperti yang diduga, terjadilah bencana berdarah, namun bencana berdarah ini tidak membahayakan nyawa. Saat itu, pemuda berbaju brokat itu tahu bahwa pendeta Tao muda ini bukanlah orang biasa. Meskipun ia masih tidak percaya pada pertumpahan darah atau bencana yang mengancam jiwa, ia tidak lagi meremehkannya, juga tidak ingin menyinggung pemuda yang begitu terampil. Setelah merenung sejenak,
Pemuda berbaju brokat itu menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan susah payah, "Terima kasih, Pendeta Tao, karena telah mengizinkanku melakukan pertumpahan darah ini dan menyelamatkan hidupku." Gadis itu langsung marah dan mendengus, "Kak, dia melukaimu tanpa alasan, dan kau malah berterima kasih padanya. Itu tidak benar. Menurutku, kau harus pulang dan mencari orang untuk menghajar Pendeta Tao ini." Pria muda berjubah brokat itu mendesis, "Jangan kasar." Sebenarnya, pemuda bergaun brokat itu tidak merasa dirinya dalam bahaya, tetapi karena tidak ingin menyinggung Pendeta Tao muda yang jelas-jelas terampil ini, ia pun menerima keadaan tersebut. Ia hanya berasumsi bahwa itu hanyalah bualan spontan pendeta muda itu, dan bahwa ia sebaiknya menuruti saja agar tidak menyinggungnya. Setelah memberi hormat pada Qin Xianyu, pemuda berjubah brokat menarik gadis itu berdiri dan pergi bersama rombongannya. Qin Xianyu berdiri di sana dan bergumam pada dirinya sendiri, orang tua itu bilang dia akan mengalami bencana berdarah yang membahayakan nyawanya, tapi itu hanya akan terjadi sekali. Sekarang aku sudah membuatnya berdarah, tapi dia tidak dalam bahaya besar. Jadi kurasa itu menyelesaikan krisis yang disebutkan orang tua itu. Tepat pada saat itu, sebuah kereta terbalik di ujung jembatan, dan kuda-kuda terlepas dari tali pengikatnya lalu melarikan diri. Setelah berlari kencang hanya beberapa kaki, kuda itu terpeleset, terbalik, menabrak pagar jembatan, dan jatuh ke sungai. Kuda itu terombang-ambing di air selama beberapa saat sebelum akhirnya tenggelam, sementara orang-orang yang terbiasa berenang di kedua sisi tepi sungai bergegas untuk menyelamatkannya. Qin Xianyu sedikit terkejut. Pria dan wanita muda berjubah brokat yang berbalik benar-benar tercengang, dan bahkan pelayan mereka pun melihat dengan tidak percaya. Tempat di mana kuda itu menabrak pagar jembatan persis di tempat pemuda berbaju brokat itu berdiri sebelumnya. Seandainya Pendeta Tao muda itu tidak turun tangan, pemuda berjubah brokat itu pasti masih memandangi air dari ujung jembatan ketika ia ditabrak keras oleh kuda seberat beberapa ratus pon, hingga menembus pagar. Apa jadinya nanti? Ia pasti akan mengalami bencana yang berbahaya dan berdarah. Jika ia jatuh ke air, siapa tahu ia akan selamat. Itu memang bencana berdarah, membahayakan nyawa. Pemuda berjubah brokat itu bergegas kembali, berlutut di depan Qin Xianyu, dan berbisik, "Terima kasih telah menyelamatkan saya, Guru Tao. Kalau tidak, Suan Ce mungkin tidak akan selamat. Saya harap Anda memaafkan kekasaran saya sebelumnya." Gadis itu pun bergegas menghampiri untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Meskipun Pendeta Tao itu masih muda, ia sungguh seorang peramal yang sangat terampil. Para pelayan, yang ingat bahwa mereka pernah berniat mencelakai pendeta ini, menjadi pucat pasi karena ketakutan. Qin Xianyu tidak kalah terkejutnya dari yang lainnya. Tuan tua itu benar-benar seorang jenius jika bukan karena tindakannya sendiri. Pemuda berjubah brokat yang menyebut dirinya Suan Ce ini mungkin telah terlempar dari jembatan oleh kuda itu. Qin Xianyu terkejut dan terdiam sesaat. Ia tidak menjawab. Dasar pendeta Tao kecil. Saat itulah terdengar teriakan keras dan seseorang menyerbu. "Kalau bukan karena kamu, pendeta Tao kecil, yang menghalangi jembatan, bagaimana keretaku bisa terbalik?" Pria itu tinggi dan tegap, lalu melangkah mendekat. Qin Xianyu memperhatikan bahwa pria itu berbadan tegap, berjalan dengan tempo yang cepat, dan langkahnya yang disiplin, jelas menunjukkan bahwa ia seorang seniman bela diri. Setelah mengamati lebih dekat, Qin Xianyu menyadari bahwa pria ini juga telah mengembangkan energi internal. Saat ini, sebuah pertemuan besar sedang berlangsung di ibu kota, yang tidak hanya menarik banyak kultivator dari dinasti suci kebajikan agung, tetapi juga para praktisi seni bela diri. Banyak orang telah berkumpul di ibu kota. Meskipun sudah mengetahui hal ini sebelumnya, Qin Xianyu tetap terkejut karena dapat bertemu dengan seorang master energi internal dengan begitu mudah, merasa bahwa master energi internal tampaknya terlalu umum di ibu kota. Baru saja kereta terbalik, dan kudanya menembus pagar jembatan lalu jatuh ke air. Pria ini jelas-jelas menyalahkan pendeta Tao muda atas kejadian tersebut. Ia agresif dan marah. "Berani sekali kau." Pemuda berjubah brokat itu menghalangi jalannya. Ia berteriak, "Apa hubungannya kesalahanmu menunggang kuda dengan pendeta Tao itu?" Pria itu mendengus, "Aku sudah menunggang kuda bertahun-tahun, bagaimana mungkin aku tidak bisa mengendarai kereta? Meskipun ini pertama kalinya aku mengendarai kereta, mustahil keretanya terbalik. Pasti pendeta Tao kecil ini yang memengaruhiku, membuatku kehilangan muka di depan teman lamaku. Bagaimana mungkin aku bisa menerima penghinaan ini? Dan dari mana asalmu, nak? Minggirlah. Ini bukan urusanmu, jangan ikut campur urusan orang lain. Jadi kau masih pemula dalam mengendarai kereta, kurang terampil, dan takut kehilangan muka, jadi kau mencoba menyalahkan orang lain," kata pemuda berjubah brokat dengan marah. "Di kota yang ramai ini, orang sepertimu yang belum pernah mengendarai kereta seharusnya berhati-hati. Satu gerakan ceroboh saja bisa merenggut nyawa seseorang. Jika bukan karena pendeta Tao yang menyelamatkanku tadi, kau pasti sudah membasmiku sejak lama. Katakan padaku,
Apa ini ada hubungannya denganku? Hari ini aku tidak akan menuduhmu. Aku akan pergi saja untuk menghindari masalah lebih lanjut. Pria itu bertanya, siapakah kamu? Pemuda berjubah brokat itu berkata, saya adalah putra tertua Raja Ming, anggota keluarga kerajaan. Mendengar ini, lelaki kekar itu tiba-tiba mencibir dan berkata, jangan sebut-sebut namamu, bahkan jika ayahmu, semacam Raja Ming, atau saudara kaisar, datang, dia tidak akan bisa ikut campur dalam urusanku. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya dan mengusir pemuda berpakaian brokat itu ke samping. Pemuda berjubah brokat ini setidaknya mampu mengalirkan ki dan darah, mahir dalam berbagai teknik bela diri, dan menguasai berbagai jurus. Namun, ia sama sekali tak berdaya melawan ketika orang ini dengan santai menjentikkan pergelangan tangannya. Rombongannya menyerbu ke depan dari belakang. Lelaki itu mengulurkan tangannya yang besar, mencengkeram pemimpin pengikutnya, lalu menggunakannya sebagai karung tinju, menyapu dan membantingnya hingga semua pengikutnya terjatuh ke tanah. Gadis itu panik. Ia bersembunyi di balik Qin Xianyu dan memperhatikan pria kekar, yang tampak seperti penjaga pintu, melangkah ke arahnya. Ia hampir berteriak. Pendatang baru itu menepuk bahu Qin Xianyu. Melihat telapak tangannya sebesar kipas, orang-orang yang lewat berspekulasi bahwa jika ia memukul pendeta Tao muda itu dengan telapak tangan tersebut, kemungkinan besar pendeta Tao muda itu akan terjatuh ke tanah. Qin Xianyu mengulurkan tangan untuk menghalangi, lalu meraih tangan pria itu, memutarnya dengan mudah, dan melemparkannya ke tanah. Pergantian peristiwa ini sungguh mengejutkan. Pria kekar itu tampak ngeri dan secara naluriah menoleh ke belakang. Qin Xianyu mengikuti tatapannya dan melihat ke arah kereta. Di sana ia melihat seorang pria berusia 30-an berdiri di samping kereta yang terbalik. Ekspresinya tampak ragu, dan langkahnya goyah. Ia tampak ingin mundur, tetapi tidak berani bergerak. Qin Xianyu merasa lelaki itu tampak agak familiar, tetapi dia benar-benar tidak mengenalinya. Ekspresi pria itu berubah-ubah antara marah dan ragu. Ia tampak ingin mundur, tetapi takut membuat orang lain waspada. Ketika melihat Qin Xianyu menatapnya, ia tahu ia tak bisa lagi melarikan diri dan menjadi pucat pasi karena ketakutan. Setelah beberapa lama, pria itu berlari kecil ke depan dan berkata dengan suara pelan, Junior Liu Wen, saya telah berbicara kasar dan menghina Tuan Tao hari itu. Hari ini, orang bodoh ini telah menyinggung Tuan Tao lagi. Ini sungguh dosa besar. Saya harap Tuan Tao memaafkan saya. Qin Xianyu sedikit terkejut sebelum menyadari bahwa pria ini adalah pendeta Tao yang telah mengejeknya di luar menara Heiyun. Melihat pendeta Tao muda itu tetap diam, Liu Wen berasumsi bahwa pendeta itu tidak senang. Ia menggertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, saya pernah pergi ke pegunungan untuk bercocok tanam dan cukup beruntung mendapatkan sepoci arak monyet. Saya ingin mempersembahkannya kepada Anda, Guru Tao, dan berharap Anda tidak tersinggung. Setelah berkata demikian, cepat-cepat dia melepas ikatan kantong kain di pinggangnya dan mengeluarkan sebuah ketel besi. Qin Xianyu tidak terlalu memperhatikan pada awalnya, tetapi ketika dia melirik, dia melihat sesuatu di dalam tas kain di pinggang Liu Wen. Objek ini seluruhnya berwarna putih keabu-abuan, dengan rona suram, dan menyerupai sepotong tulang yang layu. Jantung Qin Xianyu berdebar kencang, dan dia berseru kaget, tulang punggung awan. Di antara berbagai bahan obat untuk mengolah pedang Dao, dua masih hilang bunga pembersih sumsum dan tulang punggung awan. Ada petunjuk mengenai bunga pembersih sumsum, tetapi tidak ada petunjuk mengenai tulang punggung awan bahkan observatorium kekaisaran tidak pernah mengenalinya. Qin Xianyu tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan melihat Yunling Gu di sini. Ketika segala sesuatunya terjadi secara kebetulan, dan keberuntungan datang terlalu mudah, hal itu selalu terasa tidak dapat dipercaya dan menimbulkan kesan ilusi. Qin Xianyu mengamatinya dengan saksama. Benda itu menyerupai sepotong tulang yang layu, berwarna putih keabu-abuan, tetapi teksturnya agak berat. Tulang itu tidak menyerupai tulang, tetapi persis sama dengan tulang punggung awan yang tercatat dalam penjelasan sejati pedang Dao. Setelah Liu Wen mengeluarkan anggur monyet, dia menutup tasnya. Qin Xianyu berkata dengan suara rendah, tunggu. Liu Wen tidak tahu mengapa. Kemudian Qin Xianyu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Saudara Liu, tolong bawakan benda yang tadi agar saya bisa melihatnya. Liu Wen sedikit terkejut, tetapi tidak berani menolak, dan hanya membuka tas kain itu. Ketika Qin Xianyu menunjuk potongan tulang kering, Liu Wen segera mengambilnya dan menyerahkannya kepada Qin Xianyu. Setelah menerimanya, Qin Xianyu langsung merasakan beratnya. Meskipun menyerupai kerangka, sebenarnya lebih mirip batu. Setelah menimbangnya di tangan dan memeriksanya dengan saksama, ia semakin yakin bahwa itu adalah tulang Yunling. Melihat kegembiraan di wajahnya, Liu Wen segera berkata, jika Tuan Tao menyukai barang ini, terimalah. Tulang punggung awan sangat langka dan sulit didapat menemukannya kali ini sungguh merupakan berkah yang luar biasa. Qin Xianyu tidak menolak, hanya memeluknya erat-erat dengan gembira. Akhirnya,
Ia bertanya, Saudara Liu, di mana Anda mendapatkan ini? Liu Wen berkata dengan suara rendah, bertahun-tahun yang lalu, ketika saya sedang bercocok tanam di pegunungan, saya menemukan sekelompok monkey yang cukup cerdas. Mereka bisa mengumpulkan buah-buahan eksotis dan air dari mata air untuk membuat anggur. Kemudian, ketika saya pergi mencuri anggur monyet, saya menemukan benda yang tampak seperti tulang kering di dekat situ. Benda itu seberat batu dan sekeras besi. Setelah saya mengambilnya, saya pikir itu adalah harta karun. Tetapi setelah mencobanya, saya menyadari bahwa benda itu sebenarnya tidak berguna. Benda itu hanya agak keras. Qin Xianyu mengangguk dan berkata, begitu, itu semua kebetulan. Kemudian, Qin Xianyu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia pergi. Ekspresi wajah Liu Wen berubah beberapa kali, namun akhirnya dia membungkuk dan berkata, terimalah anggur ini, Tuan Tao. Qin Xianyu berkata, aku sudah menerima satu hal darimu, itu sudah cukup. Aku tidak suka alkohol, jadi kamu bisa menyimpannya sendiri. Mendengar ini, Liu Wen merasa semakin gelisah. Benda itu, yang tampak seperti kerangka sekaligus batu, sebenarnya tidak berguna, hanya benda kecil. Jika nanti ia menyadari benda itu sama sekali tidak berguna, akankah ia merasa tidak senang dan bahkan lebih kesal lagi? Pendeta Tao muda di hadapanku bersikeras tidak menerima anggur monyet, mungkin karena ia masih menyimpan dendam terhadap ejekan yang didengarnya di luar menara Heiyun hari itu. Ia benar-benar gelisah, merasa bahwa penolakan pendeta Tao muda untuk menerima anggur monkey membuatnya gelisah. Ia tak kuasa menahan diri untuk membungkuk dan berkata, meskipun anggur monkey itu kasar, anggur itu tidak diseduh secara artifisial dan sangat langka. Saya harap pendeta Tao itu mau menerimanya. Qin Xianyu merenung sejenak, lalu menerima teko anggur itu. Liu Wen menghela napas lega, seolah beban berat telah terangkat dari hatinya. Ia melirik teman lamanya yang tegap tergeletak di tanah, amarahnya semakin menjadi-jadi. Hari itu di Menara Heiyun, melihat pendeta Tao muda itu tenggelam dalam pikirannya, tampak naif dan tidak canggih, Liu Wen dengan santai mengatakan kepadanya bahwa pendeta itu sebenarnya adalah teman nona ketujuh. Hal ini sangat membuatnya khawatir. Kemudian, setelah mendengar bahwa pendeta Tao muda ini benar-benar telah mengalahkan Chen Hao dan menduduki peringkat tinggi dalam daftar orang-orang luar biasa, dan bahkan menantang Chen Yuan untuk berduel, ketakutan memenuhi hatinya. Jika bukan karena pertemuan besar yang akan datang, Liu Wen hampir saja meninggalkan ibu kota. Hari ini saya pergi dengan seorang teman lama. Teman lama itu, seorang pendekar pedang yang gagah berani, cukup terampil menunggang kuda, tetapi kemampuannya mengendarai kereta kuda jelas sangat buruk. Saya melontarkan beberapa komentar sarkastis, tetapi tiba-tiba, kereta kuda itu terbalik. Teman lama saya merasa malu dengan ejekan saya dan mengalihkan kesalahan kepada pendeta Tao muda itu. Namun siapa sangka, pendeta muda Tao ini ternyata adalah bintang yang sedang naik daun, yaitu sang penguasa Tao kenaikan, yang menjadi tenar dalam satu pertempuran. Liu Wen mengenali Taois Ascension dan merasa dendam padanya karena telah mengejeknya bertahun-tahun yang lalu. Ia ingin pergi, tetapi takut mengganggu pihak lain. Saat ia ragu-ragu, Taois muda itu menatapnya. Liu Wen langsung berpikir bahwa Taois muda itu mengenalinya dan teringat kejadian di Menara Grand Cloud. Demi melenyapkan permusuhan dengan Taois kenaikan ini, Liu Wen tak punya pilihan lain selain mengertakkan gigi dan mengirimkan anggur monyet. Pria kekar di tanah itu bahkan lebih terkejut. Ia dan Liu Wen adalah teman masa kecil, tetapi mereka berpisah saat masih kecil. Ketika mereka bertemu lagi, mereka masing-masing memiliki kesempatan sendiri, yang satu mendalami Taoisme dan yang lainnya berlatih seni bela diri. Kali ini, mereka bertemu secara kebetulan di pertemuan besar ibu kota, dan ia diminta untuk mengantarnya berkeliling. Namun, ia mempermalukan dirinya sendiri saat pertama kali mengemudikan kereta. Karena Liu Wen mengejeknya beberapa kali, ia membuat kesalahan dan membalikkan kereta. Ia marah besar, tetapi juga takut dipandang rendah oleh Liu Wen, jadi ia menyalahkan pendeta Tao muda itu atas kejadian itu. Namun pendeta Tao muda itu bukanlah orang biasa, ia dengan mudah menjatuhkannya ke tanah. Tepat saat dia mengira bahwa sahabat Taoisnya, Liu Wen, cukup terampil dan mampu memberi pelajaran kepada Taois muda itu serta menyelamatkan mukanya, dia terkejut ketika mendapati bahwa saat Liu Wen tiba, dia langsung membungkuk dan bersujud, menyapanya sebagai Tuan Tao dan memberikannya hadiah, menunjukkan rasa hormat yang lebih besar daripada saat menghadap leluhurnya. Ketika Qin Xianyu mengambil anggur monkey dan memberi isyarat agar keduanya pergi, mereka sangat gembira dan segera pergi. Mereka berjalan sejauh 3 blok, masih terguncang. Pria kekar itu bertanya dengan heran, siapa pendeta Tao itu? Dia masih muda, tapi dia dengan santai menyentuhku dan membuatku tak bisa menggunakan tenaga dalamku, membuatku jatuh ke tanah. Kau seorang praktisi Tao, jadi kenapa kau berlutut tanpa berkata sepatah kata pun dan memanggilnya Dao Jun setelah bertemu dengannya? Siapa dia?
Liu Wen menggertakkan gigi dan berkata dengan marah, orang menyebalkan, beraninya kau memprovokasi dia tanpa tahu latar belakangnya. Apa kau tahu kalau dia benar-benar bergerak, satu lambaian tangannya saja bisa membasmi kita berdua 10 atau 8 kali lipat. Lelaki kekar itu gemetar ketakutan dan berkata, bagaimana mungkin ada orang sekuat itu? Liu Wen merendahkan suaranya dan berkata dengan marah, dia itu orang yang bisa menggunakan ilmu Tao dan teknik abadi. Apa menurutmu dia sekuat itu? Sejak mengasah kekuatan batinnya, pria kekar ini menjadi sombong, bahkan meremehkan pangeran dan jenderal, bahkan membanting putra mahkota dinasti Ming hingga tersungkur. Awalnya ia mengira pendeta Tao muda itu mudah dilampiaskan amarahnya, tetapi ia tak menyadari bahwa sosok yang tampak seperti sasaran empuk itu ternyata telah menendang sarang tawon. Setelah kejadian itu, ia diliputi rasa takut dan kesombongannya pun lenyap seketika. Anggur monyet. Qin Xianyu menimbang sebotol anggur di tangannya. Di mata Liu Wen, jelas bahwa anggur ini jauh lebih berharga daripada tulang Yunling. Namun, Qin Xianyu sangat gembira telah mendapatkan tulang Yunling dan tidak terlalu memperdulikan anggur mongkia itu. Pria muda berjubah brokat dan wanita muda itu berdiri di samping, dan mereka semua terkejut melihat pendeta Tao muda itu dengan santai membalikkan pria kekar itu. Ketika teman pria kekar itu maju, mereka mengira dia ada di sana untuk menyerang lagi. Tapi siapa sangka, begitu rombongan itu tiba, ia langsung membungkuk dan menyapanya sebagai Dao Jun. Pemuda berjubah brokat itu bertukar pandang dengan adiknya, ekspresi mereka menunjukkan keterkejutan. Mereka bertanya-tanya, siapakah pendeta Tao ini? Menurut pria yang berbicara sebelumnya, anggur ini tidak diseduh oleh manusia, melainkan dibuat oleh Monkey yang mengumpulkan buah-buahan eksotis dan mata air di pegunungan. Hal ini sungguh misterius, hampir sama menakjubkannya dengan kisah-kisah dongeng tersebut. Qin Xianyu sangat gembira telah mendapatkan tulang punggung awan, dan ia juga telah menyelamatkan pemuda berjubah brokat itu dari bahaya. Ia kemudian ingin kembali kepada lelaki tua itu untuk melakukan ramalan guna menentukan di mana energi tajam itu akan mengembun. Tepat saat Qin Xianyu hendak pergi, pemuda berjubah brokat itu buru-buru membungkuk dan berkata, pewaris Pangeran Ming, Huang Xuans, berterima kasih kepada Tuan Daois karena telah menyelamatkan nyawa saya. Kebaikan yang begitu besar tak terlukiskan dengan kata-kata. Tuan Daois, mohon datanglah ke istana sebagai tamu agar saya dapat menyampaikan rasa terima kasih saya. Menurut apa yang dikatakan pria kekar itu, Pangeran Ming adalah adik kaisar saat ini. Pemuda berjubah brokat ini, sebagai pewaris Pangeran Ming, memang memiliki status yang sangat tinggi. Qin Xianyu hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya menghargai kebaikan Tuan Muda, tetapi saya memiliki urusan mendesak yang harus diselesaikan dan tidak dapat ditunda. Qin Xianyu tentu saja menolak semua kegiatan sosial seperti itu, terutama karena Chen Yuan telah menantangnya untuk berduel, dan dia harus memprioritaskan kultivasinya. Huang Xuans merasa sedikit menyesal, tetapi tidak berani menghentikannya. Ia hanya mengeluarkan sebuah liontin giok dan memberikannya dengan kedua tangan, sambil berkata, ini adalah tanda dari istana Pangeran Ming. Terimalah, Taois. Qin Xianyu tidak menolak, dan menerima liontin giok sebelum pergi. Saat gadis itu memperhatikan sosoknya yang menjauh, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kakak, menurutmu dia siapa? Huang Xuans berkata dengan suara rendah, dia pasti seorang kultivator. Sayang sekali kita masih muda. Kita hanya tahu ada kultivator di dunia ini, tetapi kita tidak tahu kedalaman kultivasi mereka. Hanya setelah aku naik tahta aku akan mengerti hal-hal seperti itu. Tapi karena Taois ini disebut Tuan Dao, dia pasti bukan orang biasa di antara para kultivator. Setelah aku kembali ke istana, aku akan bertanya kepada ayahku dan mencari tahu. Gadis itu meraih lengannya dan berkata, kau harus memberitahuku identitasmu setelah kita mengetahuinya. Huang Xuans menghela napas, sayang sekali pendeta Tao ini tidak mau pergi ke istana Pangeran Ming bersamaku. Kalau tidak, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik dengannya. Dia menyelamatkan hidupku, sungguh suatu kebaikan yang luar biasa. Melihat sekeliling, aku hanya melihat celah di pagar jembatan. Memikirkannya, aku merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungku, seolah-olah aku baru saja selamat dari musibah. Gadis itu tiba-tiba berkata, saudaraku, mengapa pendeta Tao ini ada di sini untuk menyelamatkan kita padahal kita bahkan tidak mengenalnya? Huang Xuans berkata dengan suara rendah, pasti karena pendeta Tao itu baik hati dan tidak ingin melihatku menderita tanpa alasan, jadi dia turun tangan untuk menyelamatkanku. Dia menyentuh luka di bahunya, tampaknya dengan emosi dan rasa syukur, dan berkata, bencana berdarah ini sungguh berharga. Saat Qin Xianyu pergi, dia berbalik dan berdiri di bawah jembatan, di mana dia melihat lelaki tua itu tersenyum. Tuan tua itu mengenakan jubah panjang berwarna abu-abu biru, rambutnya berwarna abu-abu, dan tangannya terlipat, seperti sebelumnya.
Qin Xianyu pernah mengamatinya menggunakan teknik mengamati Qi dan mengira ia hanyalah seorang lelaki tua biasa. Namun kini, ketika menatapnya lagi, ia merasa lelaki tua itu diselimuti kabut gelap, muncul dan menghilang, sungguh misterius dan tak terduga. Setelah menyaksikan perhitungan briliannya sebelumnya, Qin Xianyu tidak berani bersikap kasar lagi. Ia segera membungkuk dan berkata, "Pak Tua, Anda memang ahli strategi yang brilian." Pria tua itu terkekeh dan berkata, "Dasar pendeta tahu kecil, kau sungguh hina. Alih-alih memikirkan cara menyelesaikan masalah ini, kau malah mengambil jalan pintas. Kau melukai seseorang tapi tidak membasminya, jadi ini bisa dianggap bencana berdarah, tapi tidak membahayakan nyawanya. Yah, lagi pula, kau menyelamatkan nyawanya, jadi kau sudah melupakannya." Qin Xianyu sangat gembira dan berkata, "Saya harap Tuan Tua dapat meramal untuk saya dan mencari tahu di mana energi tajam saya akan mengembun. Karena kamu sudah menyebutkannya, tentu saja aku tidak akan menolaknya." Meskipun berkata begitu, lelaki tua itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan bertindak. Ia hanya tersenyum dan menatap kendi anggur mongki di tangan Qin Xianyu. Qin Xianyu mengerti dan menyerahkan anggur itu, sambil berkata, "Panci anggur ini kupersembahkan kepada Tuan Tua. Kuharap Tuan tidak menganggap pemberian ini terlalu kecil." Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Saya tidak bisa menerima ini." Sebelum ia sempat selesai berbicara, Qin Xianyu merasakan tangannya terasa ringan, botol anggur mongki sudah berada di tangan lelaki tua itu. Bersambung 140.